Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, khususnya yang siang hari ini mengikuti kegiatan webinar yang diadakan oleh teman-teman di Media Tama. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, apakah sudah kelihatan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Eh, Terima kasih banyak Pak Arief, Pak Denny untuk waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin perkenalkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Untuk kegiatan pada siang hari ini, mungkin kita akan lebih banyak membahas terkait dasar-dasar dari K3. Nah, ini mungkin kita mengawali di awal tahun 2023 ini untuk meningkatkan lagi atau mungkin mereview kembali ataupun mungkin kita bisa merefresh kembali terkait dasar-dasar K3 khususnya di tempat kerja kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Krisnantio Bayu Aji, bisa dipanggil Bayu. Teman-teman semuanya, saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta juga di bidang K3 rumah sakit, dan saat ini juga kita menjadi bagian dari teman-teman Media Tama untuk bisa melakukan sharing terkait kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan K3. Ya, ini coba saya sampaikan sedikit mungkin gambaran terkait profil saya, beberapa sertifikasi dan pendidikan yang sudah saya laksanakan. Kebetulan saat ini saya masih belajar, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya masih ngambil S2 di Universitas Indonesia di bidang Disaster Management. Dan beberapa sertifikasi yang mungkin pernah saya ikuti, yaitu terkait ahli K3 umum, K3 rumah sakit, K3 spesialis penanggulangan kebakaran. Jadi memang kalau spesialisasi K3-nya saya adalah di bidang penanggulangan kebakaran dan ahli K3 umum. Ya, ini gambaran secara singkat aja. Terkait absensi dan safety induction tadi sudah disampaikan langsung oleh Pak Arief, jadi kita bisa lanjutkan ya. Ya. Kita mulai masuk di materi pada siang hari ini, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, tujuannya apa sih kita semua berkumpul pada siang hari ini membahas terkait dasar-dasar K3 yang ada di tempat kerja kita semuanya. Ya, tujuannya yang pasti adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, dan pastinya dengan itu kita berharap dapat terciptanya cara kerja, lingkungan kerja yang aman, nyaman dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan bagi karyawan dan teman-teman semuanya. Ya, pasti tujuannya adalah kurang lebih seperti itu. Jadi tujuan kita melakukan penerapan K3 itu memang tidak lain tidak bukan adalah memastikan kesehatan dan keselamatan bagi seluruh karyawan dan orang-orang yang ada di sekitar tempat kerja. Ya, karena kita membahas terkait dasar dari K3, saya coba menyampaikan dahulu terkait keselamatan kerja berdasarkan beberapa teori. Yang pertama adalah secara filosofi. Yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan juga manusia pada umumnya, yang kurang lebih hasilnya adalah karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Ya, endingnya adalah masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk bisa mencapai di sana pasti perlu hal-hal yang perlu kita perhatikan nanti yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, secara filosofi yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja kurang lebih seperti ini. Ya. Terus yang kedua adalah kita coba akan bahas secara keilmuan. Yang dimaksud K3 itu secara keilmuan seperti apa? Ya, secara keilmuan kalau kita bicara di sini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa melihat, yaitu adalah suatu ilmu, pengetahuan dan juga penerapan dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran,
dan juga adalah penyakit akibat kerja. Jadi kalau secara keilmuan yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah suatu upaya ya di sini untuk mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran dan penyakit akibat kerja yang timbul di lingkungan tempat kerja kita. Ya, jadi kita nanti akan lebih mengutamakan preventionnya ya, upaya-upaya pencegahannya kurang lebih seperti apa. Ya, yang terakhir yaitu adalah terkait dengan berdasarkan dari pedoman Kemenakkertran yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin, ya di sini disebutkan adalah untuk menjamin dan juga melindungi baik itu keselamatan dan juga kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ya, ini yang dua poin penting dalam penerapan K3 itu adalah kita untuk melakukan pencegahan adanya kecelakaan kerja. Ya, kecelakaan kerja itu bisa disebabkan karena berbagai macam faktor, nanti akan kita coba bahas lebih detail, dan juga adanya penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja itu seperti apa? Nanti saya coba akan sedikit sampaikan juga terkait gambaran-gambaran penyakit akibat kerja, biar kita memiliki pandangan terkait dua hal tersebut. Ya, sebelum masuk ke sana lebih dalam, saya coba akan menyampaikan, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu ataupun ada yang mungkin masih belum tahu, mungkin sering ya melihat adanya lambang K3 seperti ini. Jadi saya coba pengen memberikan atau menginformasikan kepada teman-teman semuanya yang dimaksud dan makna dari lambang K3 itu apa. Jadi Bapak Ibu semuanya ketika Bapak Ibu melihat atau menggunakan lambang K3 seperti ini sebenarnya ada maksud dan tujuannya untuk apa. Nah, biar kita sama-sama mengerti dan paham terkait lambang yang kita gunakan khususnya di bidang K3, coba saya akan membahas satu persatu terkait makna dari lambang itu. Yang pertama adalah makna dari tanda palang yang warnanya hijau. Ya, tanda palang warnanya hijau itu di situ maknanya adalah kita terbebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sesuai dengan tadi yang sebelumnya kita sudah sampaikan. Jadi harapannya dalam penerapan K3 itu kita dapat terbebas atau terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, yaitu di situ ada roda, ya. Roda gigi di sini yang dimaksudkan adalah bermakna sebagai kesegaran jasmani dan rohani. Jadi, gimana caranya ketika Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bekerja, yaitu kesehatan dan kesegaran jasmani Bapak Ibu semuanya bisa terjaga sehingga Bapak Ibu dapat bekerja dengan nyaman dan aman. Ya, yang selanjutnya adalah di situ ada warna putih ya Bapak Ibu. Ya, di warna putih itu adalah maksudnya adalah bersih dan suci ya. Ini mungkin kalau ini sudah banyak dari teman-teman dan Bapak Ibu semuanya yang sudah cukup familiar dengan warna putih ini. Yang selanjutnya itu adalah warna hijau. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di situ dari roda, palang semuanya itu menggunakan warna hijau. Ya, maknanya adalah warna hijau itu adalah mencerminkan yaitu selamat, sehat dan sejahtera. Jadi Bapak Ibu kalau melihat di jalan raya ataupun di bangunan, di gedung, jalur petunjuk keselamatan itu hampir semuanya rata-rata menggunakan warna hijau. Karena itu memang sudah menjadi ketentuan dan standar yang ada khususnya yang ada di Indonesia dan di luar sana. Jadi untuk akses keselamatan itu menggunakan warna hijau. Makanya di sini hampir keseluruhan logo K3 itu menggunakan warna hijau. Dan yang terakhir itu adalah gerigi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di situ, itu total kalau dihitung nanti ada 11 gerigi, yaitu mencerminkan adanya 11 bab pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, ini adalah sedikit gambaran terkait logo dan makna dari lambang K3. Ya, dalam penerapan K3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu kita menerapkan beberapa pendekatan K3. Yang pertama adalah terkait dengan pendekatan hukum ya. Kenapa pendekatan hukum? Di sini karena
K3 itu merupakan ketentuan perundang-undangan. Tadi kita sampaikan ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya. Jadi K3 itu merupakan ketentuan undang-undang ya. Jadi kalau dia merupakan ketentuan undang-undang, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, berarti pelaksanaannya itu hukumnya adalah wajib atau mandatori. Jadi tidak ada mungkin kayak diskusi atau perdebatan lagi, ini adalah sifatnya adalah wajib. Ya, pelanggaran terhadap K3 dapat dikenakan sanksi baik itu pidana ataupun denda ataupun kurungan penjara. Ya. Tujuannya untuk apa sih dalam pendekatan penerapan K3 ini? Yaitu pasti ya, kita pengen menciptakan yaitu cara kerja. Ya, ketika kita menciptakan cara kerja yang nyaman dan aman, itu akan pasti menyebabkan keselamatan dan kesehatan itu bisa terjaga ataupun terjamin. Yang kedua yaitu terkait lingkungan kerja yang sehat. Ya, jadi kalau kita bekerja dalam lingkungan kerja yang sehat, secara otomatis ya kesehatan dan keselamatan kita juga pasti akan terjamin juga. Nah, kalau cara kerjanya sudah oke, lingkungannya oke, otomatis Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dalam kesehariannya ketika bekerja ataupun beraktivitas itu akan merasa nyaman. Ya, kalau Bapak Ibu bekerja yang merasa nyaman, otomatis itu akan secara linear meningkatkan derajat dan kesehatan bagi seluruh karyawan ataupun teman-teman dalam melakukan pekerjaan. Ya. Dasar hukum yang mungkin akan kita sedikit kita sampaikan, yang pertama adalah Undang-Undang 1945, yang kedua adalah terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang ketiga adalah terkait Undang-Undang Nomor 1 1970. Nanti akan kita bahas mungkin sekilas saja ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya terkait ini. Ya, polisi nasional K3 berada di tangan menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau Menteri Tenaga Kerja. Ini saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, ini dasar hukum yang mungkin menjadi acuan atau penerapan kita penerapan K3 sampai saat ini ya. Ya, untuk Undang-Undang 1945 ya di Bapak Ibu nanti bisa dilihat lagi pada pasal 27 ayat 2 di situ disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi memang Undang-Undang 1945 ini sudah menyampaikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama ya untuk mendapatkan pekerjaan ataupun penghidupan yang layak. Ya, untuk ini makanya terus ada atau dibuatkan diterbitkannya undang-undang terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Yang selanjutnya adalah di pasal 86 di Undang-Undang 13 nomor tahun 2007 itu disebutkan turunannya di situ adalah setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas apa? Yang pertama adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi memang ini sudah diatur di dalam undang-undang terkait keselamatan dan kesehatan kerja ini. Jadi ketika Bapak Ibu kerja di tempat kerjanya masing-masing, ketika di situ mungkin perusahaannya lalai barangkali masih lalai dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, ya ini bisa tadi yang saya sampaikan di awal bisa terkena mungkin sanksi ataupun denda ataupun kurungan penjara. Karena di sini sudah disebutkan bahwa setiap pekerja itu memiliki hak untuk memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua adalah terkait moral dan kesusilaan. Yang ketiga adalah perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Ya, di ayat 2-nya itu menyebutkan bahwa untuk melindungi keselamatan baik itu pekerja ataupun buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan dalam upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, yang ayat ketiganya yaitu adalah terkait perlindungan sebagai maksud yang mana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini sedikit aja, sedikit merefresh atau gambaran buat kita semuanya terkait Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terkait tentang keselamatan kerja, ya tujuannya adalah
kita ingin memberikan perlindungan dan keselamatan baik itu untuk tenaga kerja, orang lain, dan sumber produksi. Ya, tujuannya untuk apa? Agar dapat dipakai secara aman dan efisien. Jadi 3 komponen ini harapannya bisa berjalan bersama, linear, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien. Ya. Kalau manfaatnya bagi perusahaan, yang pertama adalah meningkatkan mutu dan pelayanan, yang kedua adalah untuk mempertahankan kelangsungan dari perusahaan tersebut, yang ketiga adalah meningkatkan citra perusahaan. Jadi kalau perusahaan yang menerapkan K3 dengan baik, itu secara moral ataupun secara mungkin pandangan dari pihak luar, itu akan meningkatkan citra dari perusahaan tersebut. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan tersebut sudah melakukan audit SMK 3. Ya, yang selanjutnya bagi karyawan keuntungannya untuk apa? Ya, untuk karyawan sendiri, ya di situ adalah untuk melindungi karyawan dari penyakit akibat kerja ataupun PHK, dan juga melindungi karyawan adanya kecelakaan kerja atau yang sering kita sebut dengan KAK. Ya, bagi tamu ataupun pengunjung itu juga bermanfaat juga. Tujuannya adalah manfaatnya adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatannya ketika berada di lingkungan perusahaan tersebut, dan juga kenyamanan di lingkungan perusahaan ketika dia sedang mengunjungi suatu perusahaan. Ya, ini gambaran awal. Nah, kita akan masuk. Yang dimaksud dengan aman ataupun selamat itu apa sih, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Ya, mungkin kita sering nih mengucapkan atau bahkan kita wah sudah aman nih, ya aman atau selamat itu kalau kita bicara di sini yang dimaksud dengan aman atau selamat itu adalah suatu kondisi di mana ataupun kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai, dan ini adalah lawan dari kata bahaya ataupun danger. Jadi yang dimaksud kondisi aman itu adalah kondisi di mana ataupun kapan munculnya sumber bahaya itu sudah dapat dikendalikan. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu tuh, kita sudah melakukan identifikasi bahaya dan bahaya ini sudah dikendalikan. Ya. Nah, di situ baru kita bisa menyebutnya itu adalah kondisi yang aman. Ya, makanya di situ itulah yang disebut dengan kondisi aman. Yang selanjutnya adalah danger ataupun bahaya. Di sini, danger ataupun bahaya itu adalah merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana ataupun kapan munculnya sumber bahaya. Danger adalah lawan dari kata aman. Jadi, kondisi di mana kapan dan munculnya bahaya kita masih belum bisa mengendalikannya. Jadi, ketika itu masih belum dikendalikan, itu adalah risiko yang cukup berbahaya. Ya. Ya, kalau selanjutnya adalah terkait accident, yaitu suatu kejadian yang mendadak ataupun tiba-tiba dan tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia ataupun bisa menimbulkan kerusakan barang ataupun gangguan terhadap pekerjaan ataupun pencemaran lingkungan. Ya, ini yang disebut menjadi sebuah accident. Ya. Gambaran gampangnya, mudahnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya. Kalau kita lihat di gambar A ini yang pertama itu disebut adalah di situ ada tali yang hampir putus. Nah, ketika kondisinya seperti itu adalah sebuah bahaya. Jadi talinya masih terhubung tetapi ada friksi di situ yang bisa menyebabkan tali itu putus. Nah, inilah yang disebut dengan danger. Terus yang kedua, ya ini adalah adanya insiden. Insiden di sini Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya, tali yang sudah putus. Ya, tali putus ini adalah nanti disebut sebuah insiden. Nah, kalau disebut accident itu seperti apa? Nah, tali yang putus tadi ya itu menimpa SDM ataupun karyawan ataupun pekerja ataupun bisa menimbulkan kerugian ataupun kerusakan bagi alat atau sarana prasarana yang ada di perusahaan. Ya, jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan danger itu adalah sumber bahaya potensial yang dapat mengakibatkan kerusakan. Jadi ini kalau yang disebut danger itu sesuatu yang masih belum terjadi. Jadi cuman ada risiko itu bisa
Jadi masih tadi talinya, contohnya adalah talinya hampir putus, jadi masih belum putus. Ya. Terus yang kedua adalah terkait insiden. Yang dimaksud dengan insiden adalah suatu keadaan yang tidak diinginkan, dan bila mana saja ada perubahan saat itu dapat mengakibatkan adanya eksiden. Jadi kalau barangnya tadi talinya itu putus, sudah putus saja, jatuh dan tidak menimbulkan korban jiwa, yaitu disebut sebagai insiden. Apabila dia sudah menimbulkan adanya korban jiwa, nah itu akan mengakibatkan sebuah eksiden, yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan dan berakhir cedera pada manusia ataupun kerusakan barang ataupun gangguan terhadap pekerjaan dan kerusakan yang ada di lingkungan. Ya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, gambarannya kurang lebih seperti ini pembahasan terkait bahaya, insiden dan eksiden ya. Ya, kita lanjut terkait dengan kesehatan. Ya, tadi kan K3 ada dua ya, ada keselamatan dan kesehatan. Jadi yang dimaksud dengan kesehatan itu apa sih? Ya, kita akan coba sedikit melihat juga di sini. Ya, jadi yang dimaksud dengan kesehatan itu yaitu adalah suatu keadaan sejahtera dan baik itu dari badan, dari jiwa dan sosial yang memungkinkan kepada setiap pekerja ini dapat bekerja secara produktif dan secara sosial ekonomi tanpa membahayakan diri sendiri, ya, yang di sini disebutkan adalah tanpa membahayakan diri sendiri, membahayakan teman kerja, membahayakan keluarga, membahayakan masyarakat dan membahayakan lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi ini kalau kita ambil contoh seperti yang kemarin, mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya sudah merasakan ya pandemi terkait COVID-19. Ya, itu adalah salah satu pandemi yang cukup mengagetkan hampir seluruh dunia ya. Kita nggak ada yang menyangka dan mengira akan munculnya pandemi seperti itu, yang bisa menghentikan semua sektor produksi dan menghentikan banyak sekali pekerjaan yang memiliki dampak luar biasa pada ekonomi dan mungkin perusahaan-perusahaan yang berjalan di Indonesia. Ya, pada saat itu kalau kita coba sedikit melihat Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, ya, ketika kita bekerja dengan kondisi yang kurang sehat, ternyata kita terpapar salah satu virus tersebut yang mengakibatkan kita, ketika kita terpapar dan kita memaksakan diri untuk masuk di tempat kerja, itu bisa menyebabkan bahaya buat orang yang ada di sekitar tempat kerja. Ya, begitu juga hal yang sebaliknya. Jadi kalau kita dari tempat kerja, kita terpapar virus COVID-19 tersebut dari tempat kerja, dan kita tidak tahu, tidak melakukan screening, tidak berhati-hati, dan ketika kita pulang ke rumah, itu juga dapat membahayakan keluarga kita. Nah, makanya perlunya kita mengetahui terkait upaya-upaya apa dan bagaimana pencegahan dan seterusnya untuk bisa menjaga kesehatan ketika kita sedang bekerja. Ya, tujuan dan manfaatnya adalah ya pasti ya Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, untuk memelihara, untuk melindungi dari derajat kesehatan tenaga kerja, dari faktor-faktor bahaya yang dihadapi di tempat kerja untuk mencapai produktivitas dan kesejahteraan kerja. Jadi harapannya ketika kita bekerja, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, jangan sampai ketika kita berangkat kita berangkat dari rumah dalam kondisi sehat, kita sampai kantor atau tempat kerja kita, ternyata itu malah membuat kondisi kesehatan kita menjadi terancam, yang mengakibatkan ya tadi banyak sekali dampak yang mungkin bisa ditimbulkan. Ya, kita akan coba sedikit membahas ya tujuan kesehatan kerja. Ini kalau saya coba mengutip berdasarkan ILO ataupun WHO. Jadi tujuannya itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah pada bagian promosi. Promosi itu adalah digunakan untuk pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan sosial dari pekerja. Jadi promosi kita melakukan edukasi kepada seluruh pekerja bagaimana caranya kita untuk menjaga kesehatan pada saat kita bekerja. Yang kedua adalah terkait pencegahannya. Pencegahan terkait gangguan kesehatan kerja yang disebabkan oleh kondisi kerja ya. Kita yang dibahasnya adalah terkait dengan kondisi kerja.
Jadi bagaimana caranya, upaya apa aja untuk mencegah jangan sampai kita dalam bekerja itu bisa menurunkan derajat kesehatan kita. Jadi salah satu contoh tadi yang masih hit sampai sekarang pun, walaupun kemarin pemerintah sudah menyampaikan ini PPKM sudah ditiadakan, ya kalau kita bicara di situ Bapak Ibu bisa melihat lagi ya apakah kebijakan tersebut sudah bisa memastikan keamanan dan keselamatan kita semuanya, apakah setelah dengan pemerintah menentukan kebijakan tersebut kita tidak akan terpapar atau terdampak bahaya COVID-19. Nah, makanya itu perlunya adanya upaya-upaya pencegahan supaya kita juga tidak bisa atau tidak terkena lagi dari dampak bahaya yang mengancam kesehatan kita. Yang ketiga adalah terkait dengan perlindungan. Pelindungan pekerja, ya di sini adalah perlindungan pekerja dari faktor-faktor yang mengganggu kesehatan kerja. Jadi perlindungan, makanya tenaga kerja itu harus memahami terkait pencegahan-pencegahannya supaya dia bisa menjaga atau membuat barrier untuk dirinya sendiri dari faktor-faktor yang dapat mengganggu dari kesehatan mereka sendiri. Ya, contoh mungkin bekerja lembur yang terlalu sering melebihi dengan batas yang sudah ditentukan oleh peraturan yang ditentukan, ya, atau bekerja terlalu berlebihan sehingga menyebabkan kelelahan dan seterusnya. Nah, yang keempat adalah terkait penempatan. Yang dimaksud dengan penempatan di sini adalah penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai kemampuan fisik dan psikologisnya. Jadi untuk menjaga kesehatan, penempatan kerja itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan pekerja tersebut. Jadi kalau contoh nih, ya orang yang mungkin secara usia, kalau kita masih bicara contoh terkait COVID ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, orang yang usianya sudah sepuh atau usianya sudah cukup tua ataupun lanjut usia di situ, dia dalam kesehariannya bekerja ditempatkan pada daerah-daerah yang mungkin seperti tempat-tempat yang memungkinkan kita untuk bisa bertemu dengan orang banyak, ya, dan itu secara bergantian. Nah, di situ ada kemungkinan dia akan bisa lebih mudah terpapar. Apabila dia terpapar, dia memiliki risiko yang cukup lebih tinggi atau lebih besar, yang mengakibatkan dampaknya mungkin bisa lebih berbahaya. Nah, makanya penentuan atau penempatan pekerjaan ini juga sangat menentukan kesehatan dan keselamatan bagi pekerja. Ya, selanjutnya adalah terkait mengapa sih kita perlu melakukan perlindungan kesehatan kerja? Ya, kita perlu melakukan perlindungan kesehatan kerja itu yang pertama adalah tenaga kerja itu selalu berhadapan dengan potensi bahaya dari tempat kerja. Jadi sewaktu-waktu dapat terganggu kesehatannya yang mengakibatkan nanti kesehatannya akan terganggu. Yang kedua adalah penurunan derajat kesehatan tenaga kerja. Jadi kalau sampai nih tenaga kesehatannya terganggu, nanti mungkin perusahaan juga akan merasa akan rugi juga. Nanti tenaga kerja akan lebih banyak izin karena nggak masuk, karena sakit dan seterusnya. Ya, yang selanjutnya adalah penyakit akibat kerja atau PAK yang pasti kalau memang ini terjadi, ini juga akan cukup merugikan bagi pekerja sendiri ataupun bagi perusahaan. Ya, ataupun PHK, penyakit terkait hubungan kerja, dan yang terakhir adalah kelelahan atau fatigue atau ketidaknyamanan saat bekerja. Ya, yang selanjutnya adalah akibat yang ditimbulkan dari kesehatan tenaga kerja yang terganggu atau menurun. Dari contoh ini ya, kalau hal terburuknya ya, tenaga kerja itu mengalami gangguan dari kesehatannya atau mungkin kesehatannya mulai menurun. Nah, dampaknya apa? Secara yang paling sangat kelihatan otomatis produktivitas kerjanya akan menurun. Ya, selain itu apalagi? Ya, yang selain itu adalah gangguan kerja atau konsentrasi kerja. Kecenderungan kecelakaan kerja akan meningkat. Jadi kalau kita kesehatannya menurun, otomatis ketika bekerja itu konsentrasi atau fokus itu akan mulai kendor ataupun berkurang. Ketika konsentrasinya sudah mulai menurun, otomatis
itu akan meningkatkan risiko adanya kecelakaan kerja. Jadi risiko kemungkinan adanya kecelakaan kerja akan semakin besar atau meningkat. Yang kedua adalah motivasi kerja akan menurun. Ya, absenteisme akan meningkat. Jadi kalau orang udah tingkat kesehatannya atau derajat kesehatannya sudah mulai menurun, yaitu tadi yang saya sebutkan, nanti dia akan mungkin lebih sering sakit. Nah, jadi akan sering sakit-sakitan yang mengakibatkan dia akan lebih banyak melakukan absensi di situ. Terus yang kedua adalah biaya pengobatan atau perawatan akan meningkat. Ya, kalau dia sakit, otomatis dia akan berobat, otomatis biaya perawatan atau pengobatannya akan meningkat ataupun membengkak. Dan otomatis ini yang sangat mungkin merugikan perusahaan adalah kehilangan waktu kerja. Jadi waktu kerjanya akan banyak yang terhilang. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah turnover pekerja akan meningkat. Jadi kualitas dan kuantitas produksi menurun di sini, mengakibatkan kualitas dan kuantitas produksi akan menurun. Jadi kalau pekerjanya itu sering banyak yang keluar, nanti ganti lagi yang baru, keluar ganti lagi yang baru, itu otomatis kualitas dan kuantitas produksinya akan menurun. Karena apa? Karena kita akan mulai dari nol lagi, mengajari dari awal. Jadi kita akan banyak kehilangan tenaga-tenaga yang memang ahli atau yang sudah berkompeten dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Ya, ini adalah hal yang mungkin dapat mempengaruhi dari kesehatan tenaga kerja. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi dari kesehatan tenaga kerja. Yang pertama adalah adanya kapasitas kerja, yang kedua adanya beban kerja, yang ketiga adalah terkait adanya lingkungan kerja. Jadi, kalau kita bahas di sini, kita lihat dari kapasitas kerja. Kapasitas kerja itu nanti akan di situ banyak sekali poin yang mungkin bisa kita bahas atau kita diskusikan. Jadi, kalau kapasitasnya kerja tidak sesuai, otomatis ini akan sangat berdampak pada nanti lingkungan kerja dan juga beban kerjanya. Ini tiga komponen ini saling berhubungan satu sama lain. Makanya dalam kita melakukan pekerjaan ini, memang kita harus melakukan pekerjaan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, jadi kalau memang kita memiliki background pendidikan ataupun keahlian khusus, ya kita mengerjakan hanya sesuai dengan yang menjadi keahlian kita. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang bukan sesuatu yang kita pahami atau kita mengerti, ini akan menimbulkan risiko yang mungkin membahayakan baik itu dari kesehatan tenaga kerja itu sendiri. Nah, di kapasitas kerja ini di dalamnya ada beberapa hal yang menjadi poin atau perhatian kita semuanya. Yang pertama adalah keterampilan. Keterampilan di mana dia melakukan pekerjaan. Ketika dia memiliki keterampilan yang sesuai dengan keahliannya masing-masing di tempat kerjanya, otomatis ini akan menurunkan risiko terhadap kesehatan tenaga kerja tersebut. Tapi kalau dia tidak memiliki keterampilan, otomatis kesehatannya risikonya akan semakin tinggi, ya, sehingga dia tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, mengakibatkan nanti dapat mempengaruhi dari kesehatannya. Kesegaran, dan baik itu jasmani dan rohani, terus gizi dari konsumsi makanan yang dimakan, jenis kelamin, jasmani, terus usia, ukuran tubuh, dan motivasi. Ya, ini juga menjadi yang mempengaruhi dari kapasitas kerja. Nah, di sini mohon maaf sebelumnya, bukan saya masukkan ukuran tubuh itu bukan berarti kita melakukan diskriminasi, tetapi ukuran tubuh ini juga menentukan terkait dengan kesehatan kerja. Salah satu contohnya adalah ketika Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, orang yang memiliki postur ukuran tubuh yang tinggi dan besar, tetapi dia dipekerjakan di lingkungan atau tempat kerja yang kecil ataupun sempit, nah itu akan mempengaruhi dari kesehatan dia. Makanya disesuaikan juga. Ataupun sebaliknya, orang yang memiliki postur tubuh yang kecil, dia ditaruh di lokasi atau tempat kerja yang harus menaruh barang-barang di tempat tinggi. Nah, ini juga akan sangat berpengaruh kepada kesehatan. Yang kedua adalah terkait beban kerja. Beban kerja di dalamnya adalah baik secara fisik ataupun mental. Ya, fisik adalah rutinitas pekerjaan yang kita lakukan kesehariannya. Kalau sudah melebihi batas kemampuan kita, ini akan mempengaruhi dari kesehatan kita semuanya. Mental itu ada lingkungan tempat kerja kita. Jadi kalau
kondisi atau mungkin situasi yang ada di tempat kerja kita mengakibatkan mental kita mengalami sedikit penurunan, itu bisa membahayakan kesehatan kita juga. Ya, yang ketiga adalah terkait lingkungan kerja. Di lingkungan kerja ini kita bagi lagi ada 5 poin. Yang pertama adalah baik lingkungan secara fisik, kimia, biologi, fisiologi, dan psikologi. Ya, ini adalah sedikit gambaran buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya terkait hal-hal yang dapat mempengaruhi dari kesehatan tenaga kerja. Ya, kita lanjut. Yang di setelah ini adalah faktor yang mempengaruhi bahaya yang ada di tempat kerja. Apa aja faktor yang mungkin dapat mempengaruhi bahaya di tempat kerja? Ya, kita lihat di sini yang pertama adalah adanya manajemen perusahaan, terus juga di dalamnya ada terkait SDM-nya ataupun manusianya. Yang ketiga adalah adanya mesin ataupun alat yang digunakan. Yang keempat ada media, ya. Dari ketiga ini akan menjadi sebuah proses, baik itu manusia, mesin, dan medianya. Yang selanjutnya adalah terkait bahaya yang mungkin bisa ditimbulkan, baik itu fisik, kimia, biologis, ergonomi. Nah, inilah potensi bahaya yang mungkin dapat timbul. Jadi di sini ada tiga, yaitu tiga segitiga di sini ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Ada manusia, mesin, dan media. Dalam proses kerja ini yang akan menentukan apakah dapat menimbulkan potensi bahaya atau tidak, baik bahaya kimia, ergonomi, biologis, dan fisik. Jadi kalau manusianya bekerjanya dengan aman dan nyaman, ya otomatis di situ akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman juga buat yang lainnya. Cara kerja menggunakan mesinnya juga yang aman, media yang digunakan juga adalah media yang aman. Ya, ini contoh aja Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, sedikit gambaran terkait penyakit akibat kerja berdasarkan faktor penyebabnya. Kalau ini saya ambil contoh yang faktor fisik ya. Faktor fisik itu ya kalau yang penyakit yang diakibatkan karena suhu tinggi atau heat stress, heat cramp di sini, ya ini salah satunya adalah seperti itu. Kalau yang diakibatkan suhu dingin ada frostbite, terus yang kebisingan ada hearing loss, getaran renal disease, kalau tekanan itu Cason disease, ya. Kalau radiasi mengion ada kanker, leukemia, dan radiasi mengion adanya konjungtivitis ataupun katarak. Inilah contoh penyakit yang diakibatkan adanya penyakit akibat kerja. Nah, kalau berdasarkan faktor ergonomi, ya ini yang saya ambil contoh. Kalau yang biasa mengangkut beban atau angkat beban di sini bisa menimbulkan HNP, LBP ataupun hernia. Nah, ini karena cara angkatnya menyebabkan trauma otot ataupun sendi, posisi kerja tidak ergonomis, gangguan sistem muskuloskeletal, dan juga gerakan repetitif, carpal tunnel syndrome di situ, ataupun kontraksi statis menyebabkan kelelahan ataupun nyeri otot. Nah, ini contoh aja gambaran dari penyakit akibat kerja yang disebabkan baik fisik ataupun ergonomi. Ini contoh sedikit perbandingan Bapak, Ibu, dan teman semuanya terkait safety dan health. Ya, kalau safety di sini safety hazard ini ada mechanical, electrical, kinetic, substance yang bisa menyebabkan adanya flammable, explosive, combustible, corrosive, dan seterusnya. Ini yang bisa menyebabkan adanya accident release ya. Ada pelepasan yang mengakibatkan adanya kejadian atau accident. Konsekuensi yang ditimbulkannya bisa menimbulkan adanya injury, ya, ada yang terluka atau mungkin kerusakan pada aset. Ya, kalau di kesehatan itu baik fisik, tadi disebutkan chemical, biologi, ergonomi ataupun psikososial. Dampak yang ditimbulkan apa? Itu adalah terpapar, kontak yang mengakibatkan penyakit mendadak, menaun, kanker ataupun dampak yang terhadap masyarakat umum. Ya, konsentrasi kepeduliannya pasti di bagian proses, equipment atau fasilitas tool, working practice, guarding ataupun pengalaman ataupun karir lapangan. Ya, di sini titik beratkan pada kerusakan aset atau vulnerability seperti urgent atau hal yang paling urgent atau apa yang bahaya dan harus segera ditindaklanjuti ataupun ditangani. Ya, kalau konsentrasi kepeduliannya yang di kesehatan itu mungkin terkait lingkungan ya, terkait exposure, hour ataupun alat pelindung diri yang digunakan, pendidikan, karir dari jabatan, sampai prinsip pendekatan yang dilakukan adalah pengkajian kepaparan untuk memperkecil paparan-paparan
selanjutnya. Ini ada sedikit aja gambaran dari sedikit perbedaan antara safety dan kesehatan. Ya, kita sedikit masuk terkait teori kecelakaan kerja. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar ya terkait dengan teori kecelakaan kerja ini. Ya, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya mungkin banyak yang sudah sering mendengar terkait teori gunung es. Ya, teori gunung es ini adalah kerugian yang timbul akibat adanya kecelakaan yang dapat terlihat secara jelas dan juga tidak terlihat secara jelas. Ya, itu nanti akan kita bedakan menjadi adalah kerugian langsung ataupun kerugian tidak langsung. Ya, kalau kerugian langsung itu adalah penderita yang langsung dirasakan oleh penderita pribadi, terus rasa kehilangan keluarga ataupun korban kalau dia sampai meninggal. Kalau kerugian tidak langsungnya, kerusakan material, hilangnya peralatan, biaya akibat pemberhentian produksi dan seterusnya. Ya, ini akan coba kita sampaikan terkait teori kecelakaan kerja ini. Ya, di sini hal yang cukup menarik buat kita semuanya yang perlu sedikit kita sampaikan adalah jenis kerugian yang diibaratkan gunung es. Jadi kalau Bapak Ibu melihat yang ada atau yang pernah sudah melihat gunung es, itu kan kalau di tengah laut itu kita melihat gunung es itu seakan-akan yang kelihatan sangat kecil ya, dari permukaan laut itu kelihatan sangat kecil ya. Nah, gunung esnya hanya terlihat di permukaan dan muncul begitu kecil ya, yang mana di situ kerugiannya itu yang terlihat hanya cukup jelas itu hanya yang di permukaan tadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, yaitu dari puncak gunung esnya yang terlihat di permukaan lautnya. Sedangkan kerugian yang tidak tampak ataupun yang tersembunyi di dalam air justru melebihi puncaknya dan terus membesar sampai dasar gunung ya. Jadi kalau yang namanya gunung itu kan pasti kalau kita melihat gunung itu puncaknya sangat kecil, tapi dasarnya itu luar biasa besarnya. Jadi kalau kita melihat fenomena gunung es ini, berarti kerugian-kerugian yang ditimbulkan itu yang terlihat di puncaknya saja itu hanya kerugian yang kecil, sedangkan kerugian yang dampaknya luar biasa itu malah tidak terlihat. Pada kenyataannya, kerugian yang terbesar yang merupakan kerugian yang tidak tergantikan adalah dampak ataupun kerugian yang tidak jelas tadi atau yang di bawah permukaan laut ya. Nah, ini yang berdampak jelas pada perusahaan karena jenis kerugian ini adalah suatu risiko yang tidak dapat dialihkan ke perusahaan asuransi seperti hilangnya kepercayaan masyarakat. Ya, ini sedikit saya kasih gambaran. Jadi kalau kita melihat di sini, ini ada fenomena gunung es. Jadi yang di atas yang kelihatan cuma kecil. Ya, contoh biaya yang muncul hanya ibaratnya di sini $1 biaya kecelakaan dan penyakit kerja. Di sini hanya untuk pengobatan, perawatan, gaji dan ini sudah diasuransikan. Ya, jadi yang muncul di sini. Tetapi yang di bawah sini, Bapak Ibu dan di bawah permukaan sini banyak sekali biaya yang mungkin hilang atau kerugian yang akan diterima. Yaitu seperti salah satu adalah kerugian gangguan kerusakan gangguan, kerusakan peralatan ataupun perkakas, kerusakan produk, material, terlambat dan gangguan produksi, biaya legal hukum. Ini kalau sampai masuk ke ranah hukum, pengeluaran biaya untuk penyediaan fasilitas peralatan gawat darurat, sewa peralatan, waktu penyelidikan. Ini kan ketika dilakukan penyelidikan semuanya harus dihentikan. Jadi otomatis menimbulkan kerugian untuk biaya produksinya. Nah, gaji terus dibayar untuk waktu yang hilang, biaya pemakaian pekerja pengganti ataupun biaya yang melatih, upah lembur, ekstra waktu yang digunakan untuk administrasi, berkurangnya hasil produksi karena tadi ada produksi yang dihentikan, ataupun hilangnya bisnis atau nama baik. Ya, yang terakhir ini lumayan besar dampaknya kalau sampai citra dari perusahaan itu terdampak. Nanti banyak klien yang tidak akan masuk lagi atau mau bekerja sama lagi, otomatis ini dampaknya sangat luar biasa. Ya, gambarannya kurang lebih seperti ini. Ini kalau sampai ada kejadian, teknik penyelidikan kecelakaan kerjanya, di sini bisa mengamankan tempat kejadian, terus mengumpulkan fakta dan informasi,
menentukan urutan kejadian, ya, menentukan penyebab, membuat rekomendasi perbaikan dan membuat ataupun menyusun laporan. Ini ketika terjadi, ini hal yang mungkin perlu diperhatikan kurang lebih seperti ini. Ya. Yang selanjutnya adalah terkait penyebab dasar dari kecelakaan. Ya, penyebab dasar dari kecelakaan itu, ya Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya ada yang disebabkan karena kondisi yang tidak aman ataupun tindakan yang tidak aman, ya, ataupun mungkin karena lingkungan yang tidak aman juga di situ. Ya, jadi Bapak Ibu kalau melihat di sini, ya, ketika kita bekerja di tempat kerja dan kita melihat adanya mungkin teman atau karyawan yang lainnya bekerja dengan tidak aman, secara tidak langsung dia di situ bisa menimbulkan adanya risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Nah, ketika menjumpai hal seperti itu bisa menyebabkan bukan hanya risiko itu yang diterima bukan hanya kepada satu pekerja itu, tapi bisa menyebabkan atau membahayakan orang lain juga. Makanya antara tindakan yang tidak aman dan kondisi tidak aman ini harus benar-benar dipastikan, bukan hanya orangnya tapi juga lingkungannya. Kalau orang ataupun lingkungannya ada yang tidak bekerja sesuai dengan standar prosedur yang ada, itu bisa mengakibatkan adanya pelepasan energi ataupun bahaya yang mungkin bisa terjadi yang mengakibatkan adanya accident. Ketika accident itu muncul, itu bisa mengakibatkan adanya injury ataupun kerusakan baik peralatan ataupun barang-barang yang ada di perusahaan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, antara unsafe condition dan unsafe action-nya. Ya, penyebab dasarnya apa? Yaitu tadi adanya poor management system safety policy atau kebijakan yang dari manajemen yang sudah terlalu tua ataupun miskin di situ, dan decision terkait personal, ya, ataupun lingkungan, faktor-faktor lingkungannya. Ya, kalau faktor lingkungannya menyebabkan kita bekerja dalam kondisi tidak aman, yaitu bisa menyebabkan adanya rilis ataupun pelepasan bahaya atau material bahaya yang mungkin bisa mengakibatkan adanya accident. Ya, ini penyebab akibat kerugian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ada beberapa hal akan dikarenakan adanya lemahnya kontrol, terus adanya sebab dasar, terus ada penyebab langsung, insiden dan kerugian. Nah, lemahnya kontrol di sini bisa di dalamnya kurang lebih ada seperti program yang tidak sesuai, kita membuat program kerja tidak sesuai, standar tidak sesuai, kepatuhan pelaksanaan. Terus penyebab dasarnya adalah faktor perorangan atau faktor kerja, penyebab langsungnya adalah perbuatan tidak aman atau kondisi tidak aman, insidennya adalah terkait dengan kejadian ataupun kontak dengan energi ataupun bahan zat, kerugian, kecelakaan ataupun kerusakan yang tidak diharapkan. Ini kita mengambil dari ILC ya. Ya, ini penyebab kerugian ya. Ya, kalau kita melihat di sini kita lihat dari segi manusia, peralatan dan material dan lingkungannya, ya. Ini kalau lihat contohnya kurang lebih seperti ini. Ya, kalau kita tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan standar atau ketentuan yang ada, bisa menyebabkan injury yang menyebabkan kerugian bagi perorangannya atau SDM-nya. Ini yang terkait contoh yang menimbulkan kerugian terkait fasilitas ataupun peralatan. Ini yang menimbulkan kerugian untuk lingkungan, ya, banyak yang akan terdampak nih. Ya, selanjutnya adalah penyakit bekerja yang berhubungan dengan insiden, ya, kontak di sini, ya. Contohnya adalah menabrak atau benturan benda yang diam ataupun bergerak, terpukul, tertabrak, terjatuh dari ketinggian, tertusuk, terjepit, terus terpotong, hancur, terkena listrik, bahan kimia, radiasi, panas, dingin, ya, terlalu berat saat bekerja, ya, atau terlalu cepat, terus ada kegagalan mesin atau peralatan, terus masalah pencemaran lingkungan, ya.
Ini contoh-contoh aja Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, gambaran untuk sedikit memudahkan kita. Kalau terkait perbuatan yang tidak aman, ya contohnya kurang lebih adalah operasi tanpa otorisasi. Jadi yang melakukan pekerjaan bukan orang yang memang berwenang, gagal memperingatkan. Jadi tadi saya sampaikan kalau kita menjumpai teman atau rekan kerja kita yang tidak sesuai dengan prosedur, ya kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan satu sama lain. Kecepatan tindakan tidak layak, membuat alat pengaman tidak berfungsi. Jadi kita sudah disediakan alat pengaman, tapi alat pengamannya malah dinonaktifkan. Terus pakai alat yang rusak, terus pakai APD tidak layak. Jadi APD yang sudah tidak sesuai standar masih dipergunakan. Adanya posisi tidak aman, terus bercanda atau bermain pada saat bekerja, apalagi kalau sampai kita saat bekerja masih dalam kondisi mabuk atau terpengaruh oleh alkohol ataupun obat-obatan. Kalau kondisi tidak amannya, pelindung atau pembatas tidak layak, APD kurang ataupun tidak layak, peralatan rusak, ruang kerja yang terlalu sempit ataupun terbatas, sistem peringatan yang kurang, terus adanya bahaya kebakaran, kebersihan, kerapian kurang, kebisingan, paparan radiasi, temperatur, terus juga penerangan tidak layak, ventilasi tidak aman, dan lingkungan yang tidak aman. Ya, ini untuk faktor penyebab dasarnya, ya. Ini faktor pribadi, ya, terdiri dari kemampuan fisik atau fisiologi yang tidak layak, kemampuan mental yang tidak layak, stres, fisiologi, terus mental, kurangnya pengetahuan, kurang keahlian atau motivasi yang tidak layak. Sedangkan faktor kerja, yaitu adalah pengawasan atau kepemimpinan, atau engineering, pengadaan atau purchasing, terus kurang peralatan, maintenance, standar kerja, ataupun salah pakai atau salah menggunakan ketika bekerja. Kalau terkait yang lemahnya kontrol, di sini adalah program yang tidak sesuai, standar tidak sesuai, dan kepatuhan terhadap standar yang tidak sesuai. Ya, mungkin dari apa yang kita sampaikan tadi, apakah muncul pertanyaan, apakah kecelakaan bisa diramalkan? Bisa nggak kira-kira kalau kecelakaan itu bisa diramalkan apa enggak? Menurut Bapak Ibu dan teman-teman semuanya gimana? Ya, jadi yang namanya kecelakaan itu ya kita nggak ada yang bisa meramalkan ya terkait kecelakaan tersebut. Tapi kita bisa melakukan identifikasi terhadap kecelakaan tersebut. Ya, ini kita coba akan sedikit sampaikan terkait piramida kecelakaan. Ya, jadi ketika kita di lingkungan tempat kerja kita itu terdapat perbuatan atau kondisi yang tidak aman ataupun kondisi bahaya yang dapat mengancam, ya ibaratnya kurang lebih seperti piramida kecelakaan seperti ini. Dalam suatu tempat kerja, ketika di situ ada 10.000 perbuatan ataupun kondisi tidak aman, ya di situ akan kemungkinan ada near miss atau nyaris celaka, ada 600 kejadian, ataupun kerusakan properti kurang lebih sekitar 30 kerusakan properti, dan menyebabkan kecelakaan ringan itu ada 10, dan menyebabkan kecelakaan serius atau bahkan bisa menimbulkan kematian itu hanya ada 1 kasus kejadian. Dan kebanyakan yang dilaporkan itu hanya di ya poin 1, 2, 3, dan 4 sampai yang di near miss ataupun nyaris celaka. Ya, jadi Bapak Ibu teman semuanya, kalau kita melihat contoh di kita, di kita ternyata ada kejadian yang mengakibatkan kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka ringan. Berarti kemungkinan kalau sudah ada seperti itu, kalau kita mau tarik lagi ke dalam atau lebih dasar lagi, sebelum-sebelumnya mungkin sudah ada kejadian-kejadian yang hampir celaka atau perbuatan kondisi tidak aman yang biasa terjadi di tempat kerja kita. Ya. Nah, makanya kita perlu mereview lagi aturan SOP yang ada, pengawasan, dan seterusnya. Untuk tetap menjaga lingkungan tempat kerja kita menjadi lingkungan kerja yang aman. Ya, objek pengawasan K3 itu apa aja? Ya, baik bangunan tempat kerja, mesin, pesawat, instalasi, alat kerja atau perkakas kerja, bahan, lingkungan kerja, sifat kerja, cara kerja, ya, proses kerja, lembaga ataupun tenaga kerja. Ini harus ada, memang semua pekerjaan itu harus ada pengawasannya untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan standar ataupun ketentuan yang ada.
Ya, selanjutnya adalah terkait dengan prinsip dasar pencegahan dan kecelakaan kerja. Ya, kalau kita mau melakukan upaya-upaya pencegahan sesuai dengan tadi ketentuan undang-undang yang sudah disampaikan untuk melakukan pencegahan, yang pertama adalah kita harus menemukan fakta ataupun masalahnya itu di mana. Nah, untuk dapat melakukan atau menemukan fakta ataupun masalah itu, kita harus melakukan yang namanya identifikasi masalah. Ya, identifikasi masalah itu nanti ada beberapa metode atau cara yang bisa digunakan. Nah, jadi kita harus mencari permasalahannya itu apa, baru nanti coba kita akan lakukan analisis, yaitu yang kedua, kita analisis dari masalah-masalah yang muncul tadi, kita analisis dan kita akan melakukan penilaian risikonya dan melakukan peringkat risiko. Jadi mana risiko yang sangat besar dan harus segera ditangani atau dikendalikan, mana risiko yang masih bisa ditoleransi dan seterusnya. Nah, yang setelah kita melakukan analisa, kita lakukan pemilahan atau penetapan alternatif atau pemecahan untuk mengendalikan risikonya. Untuk pengendalian risiko, teman-teman Bapak Ibu bisa melakukan dengan hierarki pengendalian risiko. Mungkin Bapak Ibu sudah paham semuanya. Nanti coba kita sampaikan juga. Dan juga yang selanjutnya adalah terkait pelaksanaan tindak lanjut dari tadi setelah melakukan penetapan alternatif atau pemecahan tadi. Nah, setelah dilaksanakan, diimplementasikan, tetap harus dilakukan yang namanya pengawasan. Sejauh mana pelaksanaannya tidak menyimpang atau sesuai dengan rencana yang sudah memang direncanakan. Jadi, tanpa ada pelaksanaan dan pengawasan, tadi identifikasi, analisis, dan pemelahan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Ini untuk contoh ya Bapak Ibu dan teman-teman saya untuk melakukan pemeringkatan risiko. Ya, di sini kalau kita mau melihatnya, kalau kita melihat risiko itu ada konsekuensi dan probabilitas atau kemungkinan dan dampak ya. Kemungkinannya kita bisa melihat membuat kategori kurang lebih seperti ini. Kita mengkategorikan dari nomor nilai 1, 2, 3, 4, 5 untuk probabilitasnya atau kemungkinannya, dan dampaknya itu bisa sama 1, 2, 3, 4, 5 penilaiannya kurang lebih seperti itu. Jadi nanti bisa dikalikan antara probabilitas dan dampak. Ya, kalau kemungkinan terjadinya sangat jarang, nilainya 1, tetapi dampak yang ditimbulkannya sangat luar biasa. Nah, dia masuk kategori mana? Oh, nih kalau sangat jarang nanti bisa masuk kategori sedang. Ya. Nah, ini kategorinya masuk di sini. Apakah dia masuk kategori high risk, significant risk, moderate risk ataupun low risk. Ya, nanti teman-teman di sini bisa melihat contoh ketika high risk harus segera melakukan penghentian pekerjaan hingga dilakukan perbaikan. Jadi langsung seketika saat itu kalau memang risiko tinggi langsung dihentikan. Ya, kalau memang significant risk masih prioritas tinggi, tetapkan target waktu untuk bertindak. Jadi langsung menentukan kapan harus segera ditangani. Apakah besok harus sudah ada perbaikan atau gimana seterusnya. Moderate masih prioritas, tapi target waktunya untuk bertindak mungkin akan lebih lama. Kalau low risk, tetapkan budget untuk upaya pengendalian tanggung jawab, baik itu dari manajemen yang sudah ditetapkan. Ini adalah salah satu upaya atau cara kita untuk melakukan pemeringkatan risiko. Ya, untuk pengendalian risiko itu menjadi ada 5 tahapan sesuai dengan hierarki pengendalian risiko. Yang pertama ada eliminasi, yang kedua ada substitusi, yang ketiga ada rekayasa teknis, terus ada rekayasa administrasi dan alat pelindung diri. Ya, kalau pengendalian risiko yang eliminasi adalah kita berusaha untuk menghilangkan suatu bahan ataupun tahapan dalam proses kerja. Kita bisa nggak melakukan eliminasi atau dihilangkan. Jadi risiko bahaya tadi kalau memungkinkan bisa dihilangkan, dihilangkan. Ya, kalau memang terpaksanya tidak bisa, kita akan menggunakan tahapan yang kedua. Yang kedua adalah substitusi. Mengganti, bisa nggak diganti barang-barang yang tadi, yang memiliki risiko tadi. Kalau bisa diganti dengan bahan yang memiliki risiko lebih rendah atau bahkan tidak ada risikonya, ya kita melakukan penggantian. Kalau memang terpaksanya kita masih belum bisa untuk mengganti, ya kita turun lagi ke bawahnya lagi, yaitu dengan menggunakan rekayasa teknis.
rekayasa teknis itu dengan melakukan pemasangan alat, contohnya kurang lebih pada kalau di alat yang berbahaya, pemasangan pelindung pada mesin, pemasangan general atau local ventilation, pemasangan alat sensor otomatis, kayak gitu. Nah, jadi ini adalah rekayasa teknis yang digunakan untuk mencegah adanya kecelakaan kerja. Kalau administrasi, ya ini pasti adalah contoh salah satu adalah pemisahan lokasi, penggantian shift kerja, pembentukan sistem kerja, pelatihan karyawan, terus adanya standar operasional prosedurnya, ya itu yang dibuatkan sehingga orang saat bekerja memiliki standar yang sama. Yang terakhir adalah menggunakan APD, yaitu bisa menggunakan helm, safety shoes, mungkin pelindung telinga, baik earplug ataupun earmuff di situ, ataupun menggunakan safety goggles. Ya, jadi hierarki pengendalian risiko ini tahapannya harus sesuai dengan ketentuan ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tidak bisa kita langsung melakukan menggunakan tahap yang kelima, yaitu penggunaan APD. Dan yang perlu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ketahui, penggunaan APD itu adalah tahapan terakhir dalam pengendalian risiko. Nah, kesimpulannya apa? Kalau itu adalah tahapan terakhir, berarti di situ adalah ketika orang yang menggunakan APD itu di lingkungan tempat kerjanya itu masih ada atau masih terdapat bahaya yang mungkin bisa mengancam dari keselamatan ataupun kesehatan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi idealnya tempat kerja adalah tempat kerja yang tidak perlu menggunakan APD. Ya, berarti itu tempat kerja yang aman dan nyaman. Ya, ini sedikit pengenalan APD buat kita semuanya, ya. Ya, kalau dari segi definisi, Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa melihat, ya terkait APD itu adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya adalah untuk mengisolasi sebagian ataupun seluruh tubuh dari potensi yang bahaya yang ada di tempat kerja. Jadi adalah di sini disebutkan mengisolasi sebagian ataupun seluruh. Jadi yang namanya APD pun tidak bisa menjamin 100% terkait keselamatan dan kesehatan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi tetap harus dibantu dengan rekayasa teknis yang lainnya. Nah, jenis APD, alat pelindung kepala, ya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sudah banyak melihat. Ini contoh alat pelindung kepalanya. Terus yang selanjutnya untuk adalah alat pelindung mata ataupun muka, ya itu bisa melindungi dari percikan, bahan-bahan yang bersifatnya korosif, atau kemasukan debu atau partikel yang melayang di udara, atau lemparan benda-benda kecil yang panas. Selain itu juga bisa menjaga dari pancaran cahaya, benturan ataupun pukulan dari benda keras yang ataupun benda tajam. Ini alat pelindung mata ataupun muka, contohnya kurang lebih seperti ini, ada tameng atau face shield, ataupun ada yang pakai Google juga, ataupun pakai kacamata. Untuk alat pelindung telinga di sini yaitu dengan menggunakan sumbatan, ya bisa menggunakan earplug atau penutup telinga menggunakan earmuff. Ini contohnya seperti yang gambar di atas. Untuk alat pelindung pernafasan atau respirator, ya ini bisa menggunakan seperti respirator yang memurnikan udara ataupun respirator untuk memasok udara. Ini contoh untuk penggunaan pelindung tangan. Ya, di sini ada sarung tangan biasa, mitten, handpad ataupun sleeve ya. Contohnya fungsinya pasti untuk melindungi tangan dan jari dari pajanan baik itu panas, api, dingin, radiasi, elektromagnetik dan yang lainnya. Terus untuk pelindung kaki ya. Nah, ini ada safety shoes ya untuk melindungi kaki dari timpaan benda berat, tertuang logam, panas cair, ataupun bahan-bahan korosif, atau yang bisa menyebabkan penyakit kulit, ataupun tersandung, terpleset, ataupun tergelincir. Ini untuk pengenaan APD, ya jenisnya kalau sepatu, keselamatan pada pekerjaan peleburan, ini contoh-contohnya aja Bapak Ibu dan teman-teman semuanya.
sepatu keselamatan pada tempat yang berpotensi pada bahaya peledakan, ataupun sepatu keselamatan pada tempat yang berpotensi pada bahaya listrik, atau konstruksi, atau daerah yang basah, ataupun licin, ataupun ada di situ banyak sekali terdapat benda-benda yang runcing, atau bahan-bahan kimia yang bisa menyebabkan iritasi. Untuk pelindung, pakaian pelindung ya Bapak Ibu bisa seperti menggunakan apron atau penutup seluruh bagian tubuh. Ya, ini bisa melindungi dari bahaya bahan kimia, radiasi, panas ataupun percikan api dan seterusnya. Tali dan sabuk pengaman, ya ini kalau untuk digunakan pada bahaya-bahaya risiko yang memiliki risiko di ketinggian atau terjatuh, nah ini bisa menggunakan penggantung atau pelana ataupun harness. Ya, langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja, kalau menurut ILO di sini, peraturan perundang-undangan, ketentuan dan syarat K3 mengikuti dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penerapan ketentuan syarat K3 sejak tahap rekayasa, pengawasan ataupun pemantauan pelaksanaan, terus harus adanya stand dari K3 untuk dapat lebih maju yang akan menentukan tingkat kemajuan dari pelaksanaan K3, adanya inspeksi atau pemeriksaan untuk pembuktian sejauh mana kondisi tempat kerja ini memenuhi standar ketentuan dan persyaratan penerapan K3. Terus adanya riset teknis, medis, psikologis, dan statistik terkait hal-hal yang menunjang terkait kemajuan di bidang K3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus adanya pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran, kualitas pengetahuan, dan keterampilan K3 bagi tenaga kerja. Terus persuasi di sini cara penyeluhan dan pendekatan di bidang K3 bukan melalui penerapan dan pemaksaan melalui sanksi-sanksi. Jadi mungkin banyak yang dalam penerapannya itu menggunakan sanksi-sanksi. Sebenarnya sanksi ini juga tidak menjamin akan penerapan K3 ini bisa baik dan benar. Jadi memang kalau bisa menggunakan pendekatan lebih persuasif, itu akan jauh lebih bagus. Jadi semua orang itu memahami dan mengerti terkait pentingnya penerapan K3 sehingga dia dalam bekerja bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Ya, mungkin ini sekian dari saya. Tadi apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti barangkali ada yang pengen ditanyakan, silahkan nanti kita buka sesi tanya jawab di sesi selanjutnya. Silakan saya kembalikan ke Pak Arief. Silakan Pak Arief. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu. Luar biasa materinya ya teman-teman semuanya. Nah, ini sudah banyak Pak Bayu yang ingin bertanya dan juga diskusi. Tapi sebelum itu, kita akan memberikan informasi terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya. Oke, nah teman-teman semuanya kalau misalkan teman-teman belum melakukan upgrade menjadi platinum, silakan bisa di-upgrade terlebih dahulu menjadi platinum karena untuk syarat bisa mendapatkan sertifikat, teman-teman wajib platinum terlebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana caranya biar kita tahu aplikasi Mika Super App K3 kita sudah platinum atau belum? Nah, ini bisa teman-teman melihat di pojok kiri atas setelah login ada tulisannya platinum. Nah, kalau misalkan silver ya, nanti teman-teman akan muncul di sini silver kalau diklik. Nanti kalau diklik silvernya nanti teman-teman akan langsung otomatis diarahkan untuk upgrade menjadi platinum. Nah, tinggal teman-teman bisa langsung pilih aja 3 pilihan, bisa 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Kemudian teman-teman silakan pilih pembayarannya melalui virtual account keempat bank Mandiri, BCA, BRI, ataupun BNI. Kalau misalkan tidak ada bank yang teman-teman miliki, nggak apa-apa, pilih aja salah satu, nanti bisa transfer antar bank saya. Kemudian e-wallet juga bisa. Kalau misalkan mengalami kendala, nanti teman-teman silakan bisa menghubungi link yang ada di kolom chat Zoom, nanti bisa dibantu untuk melakukan upgrade-nya. Nah, ini otomatis nanti bisa langsung mentransfer ke rekening yang tertera. Nah, berikut ada tutorial untuk mendownload e-sertifikat. Nah, sebentar suara belum masuk. Oke, ini adalah salah satu contoh konsultasi elemen K3. Ikuti langkah berikut ini. Anda bisa mendownload melalui aplikasi Mika Super App K3. Caranya, klik akun, kemudian klik pelatihan saya. Lalu, pilih sertifikat Anda, kemudian klik sertifikat.
Lalu Anda juga bisa mendownload melalui website light.mediatama.co.id. Caranya, klik akun, kemudian klik masuk, lalu masukkan email dan kata sandi Anda. Kemudian klik sertifikat, lalu pilih sertifikat Anda. Tutorial absensi webinar kolega. Konsultasi elemen K3. Klik link absensi yang diberikan di kolom chat Zoom. Kemudian isi seluruh kolom dengan lengkap. Lalu klik kirim. Oke, itu dia tadi cara untuk mendownload e-sertifikat dan juga untuk absensi ya. Nanti absensi akan kita berikan setelah ini di kolom chat Zoom ya, teman-teman. Nah, pastikan teman-teman sudah mensubscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni karena ada banyak video-video tentang K3 dan juga untuk webinar kolega juga dikirim atau di-share di akun YouTube-nya Kak Cik Deni. Dan juga ada beberapa informasi untuk teman-teman semuanya dimulai dari perpanjangan lisensi dan juga SKP. Silahkan Kak Cik Deni. Oke, terima kasih Pak Arief. Wah, luar biasa ya kita belajar hari ini tentang basic K3. Nah, kalau teman-teman semua punya SKP dan lisensi ahli K3 umum, pastikan SKP tersebut masih berlaku. Karena kalau Bapak Ibu semua SKP udah expired dan itu lebih dari 1 tahun, harus refreshment. Nah, ini kita ada promo awal tahun nih. 50% diskon hanya 1,499 juta saja. Termasuk juga lisensi ya teman-teman semua ya. Lisensi yang bersifat seperti damkar, SPV peranca, teknisi listrik, dan lain-lain itu harus segera diperpanjang kalau sudah 3 tahun berlaku. Nah, kalau perusahaan Bapak Ibu semua menginginkan sertifikasi SMK 3 untuk biasanya dipakai untuk tender, nah ini kita ada paket untuk sertifikasi SMK 3 untuk kontraktor dan ini ada juga untuk pabrik ya. Kok beda sih? Ya, karena pabrik itu biasanya ditargetkan adalah 166 kriteria, tapi kalau kontraktor cukup 64 kriteria. Nah, kalau perusahaan Bapak Ibu semua mau paket lengkapnya 9.001, 14.001 dan 45.001. Nah, ini kita juga nih ada paket lengkap SMK 3 ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua pengen belajar ya K3 dan ingin bekerja di bidang K3, pastikan Bapak Ibu semua punya certified K3, khususnya ahli K3 umum. Nah, kebetulan yang tanggal 16 itu udah sold out, kita buka lagi kelas di tanggal 23 Januari ini, teman-teman. Ini online 13 hari. Lalu ada juga yang nanya ke kita nih, Pak, ada yang tatap muka nggak yang offline? Ada nih, teman-teman ya. Tatap muka offline tanggal 16 sampai 28 Januari, ini sisa tinggal 3 seat lagi ya, teman-teman semua ya. Silakan kalau mau daftar ahli K3 umum tatap muka di Mediatama itu di Meruya ya, di Jakarta Barat. Nah, kalau pendidikannya SMA atau SMK, nggak bisa ikut ahli K3 umum ya, ikutnya yang ahli K3 muda BNSP. Nah, ini ada paket teman-teman semua ahli K3 muda BNSP, tapi dapat free ya 10 sertifikat tambahan ya, luar biasa ya teman-teman ya, seperti awareness firefighting, awareness bekerja di ketinggian, awareness HIRAK, JSA, safety induction, LOTO, dan lain sebagainya. Ini juga teman-teman bisa cicil 0% ya, cukup membayar uang muka 500.000 dan dicicil 10 kali ya, jadi totalnya ada 3,5 juta. Oke, kalau kita sudah punya certified ahli K3 umum, pastikan teman-teman ikut yang auditor SMK 3 karena ikut auditor ini harus ahli K3 umum ya. Nah, ini juga kalau teman-teman pendidikannya SMA SMK bisa juga ikut yang teknisi K3 listrik dan ini blended ya. Online dulu nanti ada prakteknya. Dan ini khusus untuk teman-teman semua yang misalkan kerjanya di bidang kelistrikan. Nah, kalau pendidikannya D3, minimal D3 ikut yang tatap muka nih ya, full tatap muka selama 18 hari, ini levelnya ahli K3 listrik. Nah, kalau kita kerja di sektor konstruksi, harus punya certified juga tadi, dari info ya, ahli muda K3 konstruksi, apalagi Indonesia sedang membangun IKN ya. Nah, kalau kita mengawasi dan merencanakan ya sebuah peranca, kita harus punya certified namanya supervisor peranca. Tapi kalau kita hanya memasang dan membongkar peranca saja, cukup teknisi K3 peranca. Nah, ini juga kalau misalkan teman-teman ditanya, apa kelebihan Anda? Nah, kalau teman-teman sudah punya sertifikat ahli K3 umum, dilengkapi lagi ya sertifikat petugas peran kebakaran, supaya ada diferensiasi yang kuat pada saat interview ya.
Termasuk juga kalau teman-teman khususnya yang cewek nih ya ikut yang petugas P3K. Jadi ada sertifikat tambahan ya pendamping sertifikat ahli K3 umumnya. Nah, kalau kita kerjanya di ketinggian nih ya, kerja di ketinggian tapi masih di atas platform, misalkan scaffolding, teman-teman harus punya certified namanya TKBT level 2. Tapi kalau kita kerja di ketinggian sudah bergelantungan menggunakan akses tali gitu ya. Nah, teman-teman ini biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan kayak pembangunan tower-tower listrik, tower BTS dan lain-lain. Harus punya TKPK ya, TKPK level 1. Nah, ini juga sering ditanyakan lisensi yang palsu. Nah, ini kita mengadakan pelatihan dengan lisensi yang asli untuk operator forklift. Nah, ini juga baru dibuka nih teman-teman ya. Kalau mau kerja di offshore, teman-teman harus punya certified namanya TBOSIET ya, Tropic Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training. Di sini nanti akan ada materi terkait dengan basic sea survival, basic firefighting, basic first aid, dan WET. WET itu adalah helicopter under escape training. Nah, teman-teman nanti akan ada prakteknya di sini ya. Pastikan teman-teman join di sini ya. Oke, di skip. Silakan lanjutin Pak Arif. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu aplikasi ya ataupun juga e-course ya buat teman-teman semuanya yang bisa belajar mandiri ya di website milia.app. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin mengembangkan diri di K3, Mediatama menghadirkan Mediatama Learning Academy berupa e-course. Jadi teman-teman bisa belajar secara mandiri melalui video dan juga nanti mendapatkan sertifikatnya. Kemudian ada juga teman-teman buat yang mencari kerja, jangan khawatir, di menu karir di website mediatama.co.id ya, di sini akan ada banyak sekali lowongan pekerjaan untuk teman-teman sesuai dengan lokasi dan juga gaji yang teman-teman inginkan. Dan juga buat kita yang ingin melamar kerja tentunya harus membuat CV secara menarik. Di aplikasi Mika Super App K3 juga sudah hadir pembuatan CV online dan juga ini gratis. Silakan diklik aja buat CV online lalu isi seluruhnya dengan lengkap kolom-kolomnya dan juga nanti otomatis langsung bisa diklik download sekarang dan juga teman-teman bisa membuat berkali-kali CV-nya. History juga ada di menu akun, kemudian history CV otomatis muncul history CV yang teman-teman buat. Kemudian ada juga nih menarik buat teman-teman semuanya yang bisa mendapatkan uang ya sebesar 3 juta per bulan. Caranya gampang, itu bisa klik akun kemudian klik kode referral. Nah, di sini akan ada kode referral. Cara menggunakannya adalah silakan teman-teman bisa pilih salah satu ataupun beberapa pelatihan sertifikasi yang ingin teman-teman misalkan ada teman kita yang ingin daftar gitu ya. Silakan pilih aja salah satu, kemudian nanti masukkan pada kolom kode referral punya kita. Nah, ini hanya untuk berfungsi kode referralnya untuk pelatihan yang berbayar. Kalau untuk yang gratis seperti hari ini tidak perlu memasukkan kode referral. Nah, kemudian ketika teman kita memasukkan kode referral, otomatis nanti di rinciannya akan muncul referral dari siapa? Dari punya kita sendiri. Orang tersebut mendapatkan potongan harga 100.000 dan kita mendapatkan fee sales sebesar 5% dari total penjualan. Kalau total penjualannya 6 juta, berarti 5%-nya berapa tuh? 300.000. Kalau 10 orang bisa 3 juta ya teman-teman. Silakan manfaatkan kesempatan ini dan teman-teman juga bisa menariknya. Caranya gampang. Silakan klik ubah rekening itu untuk memasukkan rekening kita. Kemudian lalu klik tarik saldo. Nah, tarik saldo ini teman-teman bisa lakukan ketika saldonya sudah mencapai 1,3 juta. Kalau misalkan belum, silakan dikumpulkan terlebih dahulu, nanti baru bisa di-withdraw dengan 1,3 juta. Kemudian untuk share pelatihan juga gampang. Silakan pilih salah satu pelatihan, kemudian klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih aja, bisa diklik di bagian bagikan pelatihan. Nah, ini bisa di-share ke seluruh sosial media dan juga WhatsApp. Ataupun ingin kontak atau WhatsApp dengan tim kami ya tentang PIC pelatihan ini, bisa klik WhatsApp ataupun mau hubungi langsung juga bisa, dan juga bisa juga di-share misalkan untuk proposalnya, untuk proposal. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sertifikasi Kemenaker RI, BNSP, ataupun in-house training, segera hubungi di nomor yang tertera di layar. Dan juga pastikan sudah memfollow dan juga mensubscribe channel YouTube-nya Kak Cik Denny dan juga TikTok Kak Cik Denny ya. Instagram juga jangan lupa, Facebook juga bisa di-follow. Dan
buat teman-teman semuanya yang ingin kerjasama sebagai sponsor untuk produk K3 seperti APAR, P3K, ataupun juga APD, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar. Dan juga buat teman-teman instruktur yang ingin sharing ilmu, hari ini juga seperti Pak Bayu dan juga teman-teman bisa mendapatkan juga nih kesempatan. Nah, ini bisa bergabung di komunitas instruktur Mediatama 2023. Silakan teman-teman bisa chat aja di nomor yang nanti kita akan share di kolom chat. Oke. Pak Denny dan juga Pak Bayu untuk menjawab pertanyaannya satu persatu. Oke, Pak Arief dibaca WA-nya dulu ya. Oke, Bapak Ibu semua, pertanyaan langsung ya kita pilih ini. Ini ada curhatan dari Ibu Emi Purmasari terkait dengan pekerja yang tidak patuh terkait dengan APD. Mungkin teman-teman bisa baca nanti di sini, panjang banget. Intinya adalah bagaimana kita memaksimalkan penggunaan APD di sebuah tempat kerja, yang mana tempat kerja itu mungkin cuek ya terkait dengan APD, termasuk juga manajemennya itu minimalis sekali menyediakan APD ya. Nah, apa yang kita harus lakukan nih, Pak Bayu? Silakan. Ya, terima kasih Pak Denny. Tadi pertanyaan dari siapa Pak Denny? Mohon maaf. Dari Ibu Emi. Ibu Emi ya. Ya, terima kasih Ibu Emi untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau terkait penerapan atau penggunaan APD, yang pertama adalah pastikan kita harus punya APD dulu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, Bu Emi. Jadi memang kalau tadi apa yang disampaikan oleh Bu Emi, kalau saya lihat di situ ada terkendala terkait dengan mungkin komunikasi dan koordinasinya kepada pihak manajemen dalam hal penerapan ataupun pengadaan dari APD tersebut. Jadi memang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kenapa kalau kita lihat di struktur K3 itu, K3 posisinya adalah di bawah langsung oleh direksi ataupun direktur, baik itu bisa direktur umum ataupun direktur operasional ataupun direktur utama. Hal itu adalah kita gunakan untuk memang sesuai dengan ketentuan perundangan atau regulasi yang ada untuk memudahkan kita dalam hal-hal seperti ini. Jadi komunikasi kita itu bisa langsung kepada pihak direksi. Jadi kembali lagi yang pertama coba dilihat apakah struktur K3 di tempat kerja itu atau di tempat kerjanya Bu Emi itu sudah sesuai dengan regulasi atau ketentuan yang ada atau belum. Ya kalau memang sudah, ya berarti kita harus melakukan pendekatan kepada manajemen. Pendekatannya seperti apa? Yaitu kita harus bisa melakukan identifikasi. Yang pertama identifikasi aja bahaya apa aja yang ada di tempat kerja, sesuai tadi yang saya sampaikan, terus kita analisa sampai rencana yang bisa kita laksanakan untuk perbaikannya seperti apa. Nah itu baru kita ajukan, nanti dari dasar itu baru kita ajukan ke manajemen, peralatan apa aja yang kita butuhkan, sehingga manajemen itu juga tahu kenapa kita harus beli APD A, B, C, D, dan E itu kenapa, ada dasar dari analisa dan standar yang adanya. Itu yang pertama terkait mungkin pendekatan terlebih dahulu supaya pengadaan APD itu bisa terlaksana terlebih dahulu. Jadi kalau tadi kita mau melaksanakan penerapan APD tapi APD-nya nggak lengkap, nggak sesuai dengan standar, ya sama aja bohong, kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan pendekatan terlebih dahulu kepada pihak manajemen atau perusahaan sehingga APD itu bisa tersedia di tempat kerja kita. Yang kedua adalah terkait bagaimana caranya supaya kita bisa menerapkan kepada seluruh karyawan terkait penggunaan APD. Tadi memang dalam penggunaan APD itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus memastikan regulasi atau ketentuan yang ada di perusahaan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Jadi apakah sudah ada kebijakan terkait penggunaan APD-nya? Kalau memang sudah ada, bagaimana cara penggunaannya? Apakah sudah diberikan pelatihan atau belum? Kalau sudah dikasih sosialisasi, dikasih pendidikan terkait penggunaan APD, nah setelah itu gimana caranya kita melakukan pendampingan di lapangan? Kita lakukan pendampingan, kita melakukan monitoring, dan kita melakukan pengawasan di tempat kerja. Mungkin pembudayaan penggunaan APD ini tidak semudah kita ibaratnya kayak kita cuma ngomong doang akan selesai, itu tidak. Jadi itu memang butuh proses. Pembudayaan penggunaan APD ini memang salah satu hal yang mungkin cukup berat, tetapi harus kita laksanakan sesuai dengan ketentuan ataupun regulasi, dan itu dilaksanakan secara
konsisten ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi ketika kita melakukan atau sudah mau menerapkan standar penggunaan APD, kita harus konsisten juga untuk melakukan pengawasan kepada seluruh karyawan. Apabila karyawan itu merasa tidak diawasi, ya pasti dia akan mencari jalan pintas, malas menggunakan APD dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Dan Bu Emi semoga bisa menjawab ya. Oke, nah kalau ngomongin soal peraturan, nah misalkan si perusahaan ini ternyata ini dia melanggar Undang-Undang K3, misalkan tidak menyediakan APD. Ini Pak Agil juga bertanya nih, bagaimana kalau terjadi pelanggaran Undang-Undang K3, maksudnya misalkan contoh perusahaan tidak menyediakan APD. Nah, itu apa kira-kira sanksinya bagi perusahaan? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Agil juga. Jadi kalau sanksi kan tadi saya sudah sampaikan, sanksi ketika perusahaan itu tidak menerapkan sesuai ketentuan regulasi perundang-undangan terkait keselamatan K3, itu bisa dikenakan denda, baik itu bisa kurungan pidana ataupun kurungan penjara, bisa dilaksanakan kepada penanggung jawab di perusahaan itu. Akan tetapi kalau kita ini, saya sedikit bicara terkait pengalaman di lapangan, kalau kita langsung masuk ke manajemen dengan sedikit menyampaikan hal seperti itu, biasanya yang diterima atau dipahami oleh manajemen tersebut, dia malah akan kontradiktif dengan apa yang kita sampaikan. Dia akan malah biasanya, enggak semuanya ya, tapi ada beberapa yang dia akan lebih marah. Jadi karakter manajemen itu, kalau saya melihat beberapa case yang pernah saya alami sendiri, dia akan lebih senang ketika kita memberikan rekomendasi dan juga ada solusinya. Jadi jangan pernah ketika kita mengajukan atau baik itu dari regulasi atau ketentuan yang ada di perusahaan itu hanya memberikan masalah kepada manajemen atau direksi. Jadi ketika kita maju ke dewan ataupun direksi kita memberikan masalahnya itu apa, kita memberikan analisanya seperti apa dan solusinya seperti apa. Nah, itu biasanya kalau dengan seperti itu, biasanya direksi akan lebih memilih, ya udah saran dari kamu seperti apa, rekomendasi seperti apa, ya udah laksanakan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Denny caranya ketika kita menghadapi memang di perusahaan itu banyak atau ada beberapa yang masih belum menerapkan K3. Kalau kita langsung memberikan regulasi dan mengancam perusahaan, malah biasanya kita sendiri yang akan kena dampaknya. Jadi implementasinya nggak jalan, kitanya mungkin bisa dipecat atau dikeluarkan, bisa terjadi. Oke, jadi kita lakukan pendekatan-pendekatan khusus ya kepada manajemen. Bisa juga menjelaskan kerugian-kerugian apabila tidak menjalankan K3 ya. Iya, betul. Oke, secara bisnis. Nah, menurut Pak Bayu nih terkait dengan jam kerja, Pak Farhan bertanya nih. Kalau misalkan jam kerja itu sudah melebihi jam yang sudah distandarkan regulasi, ya, itu tindakan apa yang kita lakukan nih Pak sebagai ahli K3 atau petugas K3 di perusahaan? Jam kerjanya itu melebihi ketentuan yang ada, berarti kan sudah melebihi 40 jam seminggu dan batas maksimal untuk lemburnya ya. Ya, jadi kembali lagi di sini Pak, di dalam perusahaan itu pasti ada yang namanya PKB, perjanjian kerja bersama, yang disepakati oleh pekerja dan pengusaha. Di ketentuan perjanjian kerja bersama ini, apakah di situ sudah ada ketentuannya atau belum? Ya, jadi kalau memang belum ada, mungkin saran saya nanti dalam pembuatan perjanjian kerja bersama itu harus ditentukan di salah satunya di situ. Jadi bukan hanya kita dasarnya dari peraturan yang ada di pemerintah, baik itu Permenaker, tetapi juga harus dalam turunan peraturan yang ada di perusahaan itu sendiri. Sehingga itu menjadi acuan kita yang cukup kuat ketika ada hal kasus seperti ini. Jadi kita bisa langsung mengacu pada regulasi di dalam perusahaan. Jadi kalau ini sedikit pengalaman dari saya, ketika hanya berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja atau peraturan yang ada di luar, itu biasanya banyak sekali perusahaan yang belum menerapkan peraturan tersebut di dalam perusahaannya sendiri. Jadi acuannya dan masih peraturan yang ada di luar di situ. Sehingga ketika dalam menerapkan atau membuat kebijakan di dalam perusahaan itu sendiri, banyak yang terlewatkan terkait hal seperti itu. Jadi batas maksimal teman-teman untuk bekerja, batas lembur dalam seminggu, dan seterusnya. Itu belum tercantum dalam regulasi yang ada di internal perusahaan tersebut. Nah, untuk mengantisipasi itu, alangkah lebih baiknya kita bisa menyarankan dalam pembuatan program kerja itu atau dalam pembuatan
kerjasama dengan perusahaan, baik itu pekerja dan perusahaan, itu mencantumkan batas-batas maksimalnya. Nah, kalau memang terpaksanya sudah regulasinya sudah ada dan dibuat, ternyata masih ada kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang melebihi batas, lah kita bisa melakukan upaya-upaya persuasif terlebih dahulu. Kita sampaikan dulu kepada pihak manajemen atau penanggung jawabnya di bagian SDM. Ketentuannya seperti ini, regulasinya seperti ini. Gimana kita cari solusi bareng-bareng supaya kita dari kedua belah pihak bisa mencari solusi secara bersama-sama. Tetapi kalau memang sudah kita diskusikan upaya persuasi dengan baik-baik tidak bisa, ya mau nggak mau kita mungkin bisa menyampaikan kepada pihak kementerian atau dinas ketenagakerjaan yang ada di setempat atau pengawas tenaga kerjaan yang ada di lingkungan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya supaya nanti dibantu menjembatani untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Mungkin itu Pak Denny. Oke, intinya adalah pertama tadi adalah dari sisi ini ya kontrak di awal kerja, yang kedua peraturan perusahaan, yang ketiga kita sebagai ahli K3 memberikan saran diminta atau tidak diminta kepada manajemen. Itu tertuang di dalam Permen nomor 487 mengenai P2K3 ya. Jadi itu ya teman-teman semua ya. Jadi kita memberikan saran ya. Jangan sampai bola panas itu ada di kita. Kalau terjadi kecelakaan nanti ahli K3 yang jadi kena. Padahal yang melanggar adalah perusahaannya. Oke, ngomongin soal kecelakaan nih. Dari Pak Baso juga bertanya nih, Baso Ikram Rabiul Sani. Kalau misalkan kita sebagai ahli K3, terus tiba-tiba ada kecelakaan gitu ya, misalkan jatuh dari ketinggian. Itu apa yang harus kita lakukan nih Pak? Silakan Pak Bayu. Oke, kalau di tempat kita tiba-tiba ada kecelakaan, ada mungkin salah satu karyawan kita yang jatuh dari ketinggian. Yang pertama adalah pastikan kita harus segera melakukan penutupan area lokasi kecelakaan. Jadi, tapi sebelum itu harus pertolongan pertama diberikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. SOP terkait pertolongan pertama pada kecelakaan itu adalah yang prioritas utama. Jadi untuk menyelamatkan jiwa itu yang paling penting. Jadi ketika ada kecelakaan, segera melakukan tindakan pertolongan pertama, baik itu kalau bisa ditangani di tempat kerja, silakan tangani. Kalau memang tidak bisa, dirujuk ke mungkin fasilitas kesehatan yang memadai di situ. Nah, setelah itu, kalau sudah pertolongan dilaksanakan, kita harus melakukan investigasi di tempat kerja itu. Nah, untuk melakukan investigasi itu, kita harus menutup akses lokasi kecelakaan kerja. Dalam penutupan akses kecelakaan kerja ini yang perlu diperhatikan adalah tidak ada orang yang boleh masuk ke lokasi itu dan merubah ataupun memindahkan barang yang ada di tempat kerja kecuali orang yang bertanggung jawab melakukan investigasi di tempat kerja, dan menutup membatasi akses masuk kecuali orang yang memang berwenang atau berkepentingan atau yang memang dikasih kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau investigasi kerja di situ. Nah, dalam proses investigasi itu nanti sesuai tadi yang sudah saya sampaikan juga di situ, ada tahapan yang perlu Bapak Ibu dan teman-teman laksanakan di situ. Dari proses awal menilai, mengidentifikasi, mencari penyebab masalahnya kenapa, sampai teman-teman nanti melakukan analisa dari akar masalahnya apa, terus penyebabnya apa, terus analisanya seperti apa, terus tindak lanjut dan rekomendasinya seperti apa, sampai nanti muncul rekomendasi yang akan diberikan ke pihak manajemen dalam upaya perbaikan, dan terakhir adalah teman-teman membuat laporan itu ke manajemen sehingga nanti upaya perbaikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Oke, itu dia jawabannya ya. Kalau terjadi kecelakaan, otomatis kita harus tutup semua dulu ya akses ke sana, dan pastikan juga yang melakukan investigasi itu haruslah orang yang berkompeten, adalah accident investigator yang memang berkompetensi ya. Oke, lanjut lagi pertanyaannya dari ini udah muncul semua akhirnya. Oke, dari Pak Hamim Riyanda ya. Mengenai K3 untuk bahaya biologi seperti bahaya lebah, sumber ular dan hewan lainnya. Nah, dari sisi K3 bagaimana untuk mitigasi terhadap sumber bahaya biologis tersebut? Silakan Pak Kris. Ya, baik, terima kasih Pak Denny. Jadi gini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dalam penerapan K3 itu ada beberapa tahapan yang perlu Bapak Ibu teman-teman semuanya ketahui. Yang pertama adalah yaitu terkait identifikasi risiko.
identifikasi risiko ini yang akan menjadi dasar kita dalam melakukan penerapan program kerja yang akan kita laksanakan di sebuah perusahaan. Ya, untuk mengetahui bagaimana cara penanganan ataupun risiko, salah satunya adalah tergigit ular atau terkena bisa ular ataupun tersengat lebah dan seterusnya, itu harus muncul dulu di identifikasi risiko Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, nanti ketika ada muncul di identifikasi risiko, baru kita lakukan analisa. Ya, kita analisa dari risiko-risiko yang tadi mungkin muncul. Habis itu baru kita melakukan grading, metrik di situ, mana risiko yang menjadi risiko paling tinggi yang harus segera kita eksekusi dan mana yang menjadi prioritas selanjutnya. Nah, setelah kita melakukan grading, baru kita melakukan implementasinya, bagaimana upaya pencegahannya, pengendaliannya, dan seterusnya. Nah, setelah melakukan pengendaliannya, baru nanti kita melakukan implementasi di lapangan sesuai dengan rencana ataupun rekomendasi dari hasil analisanya tadi, baru yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Nah, makanya di situ kalau kita sudah memasukkan semuanya itu di dalam program kerja kita dan proses identifikasi kita, otomatis di situ upaya penanganan dan pengendaliannya harusnya sudah masuk di situ. Nah, bahkan nanti kita bisa sampai breakdown sampai yang terdetail, kita membuatkan SOP atau Standard Operational Procedure untuk penanganan hal seperti itu. Penanganan SOP untuk tersengat lebah, penanganan SOP untuk tergigit ular ataupun hewan-hewan yang berbisa yang lainnya. Jadi SOP-nya seperti apa? Yaitu harus nanti disesuaikan dengan prinsip pertolongan pertama yang ada. Kalau di Jakarta, ini kemarin itu kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya itu membaca beberapa headline yang ada di media sosial, itu lagi banyak sekali kasus terkait gigitan ular berbisa. Gigitan ular berbisa ini kemarin kita juga harus tahu bagaimana penanganan pertamanya, pengendalian pertamanya seperti apa, dan dirujuknya kemana. Karena tidak semua rumah sakit juga punya anti bisa ular. Ya, jadi kalau terkait penanganan tersengat lebah dan seterusnya, yang pertama adalah kita harus tahu prosedur pertolongan pertamanya. Prosedur pertolongan pertamanya seperti apa? Kalau memang itu tersengat lebah, untuk menghindari penyebaran racun, kita harus melakukan fiksasi terlebih dahulu, yaitu melokalisir daerah yang terpapar atau terpajan dari sengatan ataupun bisa ular tadi. Baru setelah itu kita coba melakukan tindakan pertolongan pertama, langsung setelah itu dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya juga harus tahu, tadi saya sampaikan, di mana lokasi yang menyediakan anti bisa ular. Karena tidak semua rumah sakit memiliki anti bisa ular. Di Jakarta itu cuma ada 11 rumah sakit yang menyediakan anti bisa ular. Silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya dalam melakukan identifikasi bisa melakukan analisa juga rumah sakit mana aja yang bisa menangani dalam kondisi emergensi seperti itu. Ya, mungkin itu Pak Denny. Terima kasih. Oke, jadi intinya adalah kalau ada faktor biologis, teman-teman harus lakukan pengenaan risiko yang sesuai dengan sumber bahaya dari faktor biologis tersebut. Oke, lanjut lagi mengenai dari Pak Rido. Nah, kalau misalkan terjadi pelanggaran, untuk menegur ya atau memberikan penilangan bahasanya di sini ya kepada pekerja yang non skill ya, kadang membahayakan buat diri kita dan bagaimana cara menegurnya. Oke, ini mungkin komunikasi nih Pak Bayu. Iya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi untuk dapat menegur pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri atau melanggar K3 di lapangan. Silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Denny. Jadi gini Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, yang namanya pekerja itu dia juga punya harga diri dan dia juga punya rasa malu dan seterusnya. Jadi memang kalau ini kan cuman mungkin sedikit sharing terkait implementasi di lapangan. Jadi ketika kita memang menjumpai ada tim kita atau karyawan kita yang tidak sesuai dengan SOP. Nah, untuk menegurnya itu mungkin kita bisa melakukan cara-cara peneguran yang lebih dengan pendekatan persuasif yang lebih mungkin bisa diterima oleh semua karyawan. Salah satu contohnya seperti ini. Jadi ketika kita melihat mungkin langsung kalau itu memang pekerjaan yang risikonya sangat tinggi dan membahayakan, langsung minta untuk diberhentikan terlebih dahulu. Ketika itu sudah diberhentikan, ya kita stop, kita tutup, ya ajak ngobrol dan ajak diskusi dulu kepada orang yang tadi bekerja tidak sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang ada.
Kita panggil, kita masuk ke ruangan kita, ya, jangan dilakukan di tempat umum yang di situ mungkin banyak karyawan lain yang bisa melihat. Kita panggil terlebih dahulu, kita ajak diskusi, kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu, alasannya apa, dan baru kita coba edukasi, kita kasih tahu dampak yang bisa ditimbulkannya kalau melakukan seperti itu. Dampak yang diterima itu bukan hanya untuk Bapak sendiri, tapi bisa membahayakan teman-teman yang lainnya. Ya. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Dedi. Jadi mungkin kita bisa melakukan upaya persuasif yang lebih humanis saja dalam peneguran kepada tim kita atau karyawan kita yang melanggar aturan. Oke, atau saya boleh tambahin bisa juga melalui mandornya atau atasannya untuk diajak berdiskusi. Kadang kalau pekerja kalau kita langsung ngomong nanti nggak didengar juga gitu ya. Jadi harus Ya. ada atasan yang memang yang dia itu ya, yang mungkin dia dengerin Kalau gitu ya. memang itu untuk vendor atau subkon yang ada di sana, memang kita harus menegurnya langsung ke vendornya. Tapi kalau itu tim kita sendiri, mungkin kurang lebih seperti tadi. Mungkin gitu Pak Dedi. Oke, gitu ya Pak Rido ya. Lanjut lagi. Nah, ini menarik nih pertanyaannya dari Ibu Hilda atau Mbak Hilda. Mbak Hilda ini baru lulus 2022, jurusannya manajemen pemasaran. Nah, Mbak Hilda ini mau kerja di bidang K3 tapi belum ada pengalaman. Nah, beliau ini mau ikut pelatihan K3 nih, K3 umum. Apakah itu ada peluang untuk kerja bagi seorang fresh graduate yang memiliki sertifikat ahli K3 umum? Silakan Pak Kris. Oke, kalau mau bergabung dengan mungkin ikut pelatihan yang terkait ahli K3 umum, ya. Jadi kalau kita lihat dari persyaratan untuk ikuti pelatihan K3 umum kan minimal D3 ya Mbak. Kalau memang memenuhi syaratnya itu berarti secara umum masih bisa atau masih memungkinkan. Kembali lagi, tetapi ketika Mbak tadi dari pemasaran itu kan sangat bertentangan, mungkin nggak ada nyangkut pautnya sedikit pun ya terkait K3. Jadi kembali lagi ke kita sendiri. Kalau kitanya memang mau belajar, saya yakin pasti bisa Mbak. Masih ada peluang di situ. Saya sendiri sampai sekarang pun masih terus belajar, update diri kita sendiri, apa yang bisa kita ikuti. Kita selalu mengupdate peraturan yang baru. Kita sering mengikuti kegiatan-kegiatan K3 untuk meningkatkan kapasitas kita sendiri. Jadi kalau memang mau bergabung atau mengikuti atau bekerja di bidang K3, peluangnya tetap ada, tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah persaingannya akan cukup berat karena di situ akan langsung bersaingan dengan orang-orang yang basicnya memang di bidang K3. Tapi kemungkinan atau peluangnya masih ada. Kembali lagi ke kita, kalau kita memang mau belajar dan serius, saya yakin bisa. Mungkin itu Pak. Oke. Ya, betul sekali Pak Kris. Saya punya teman jurusannya IT ya, kerja di bidang K3. Sampai sekarang dia sudah jadi kepala teknik tambang. Nah, tuh. Ya. Mana tuh ceritanya ya. Jadi teman-teman semua nggak perlu khawatir, yang penting teman-teman minimal harus punya sertifikat K3 untuk melamar kerja. Terus satu lagi teman-teman juga kalau fresh graduate jangan juga mematok harga ya gaji terlalu tinggi. Orang takut duluan apa kompetensi Anda sehingga bisa mematok gaji terlalu tinggi gitu ya. Nah, itu biasanya perusahaan kabur ya. Oke, itu ya tipsnya Bu Hilda ya. Lanjut. Nah, ini kita akan masuk ke session yang ketiga. Silakan teman-teman semua raise hand untuk langsung bertanya dengan pembicara kita siang ini. Oke, sambil menunggu yang raise hand, ada pertanyaan dari Pak Prasetyo. Nah, Pak Prasetyo ini melihat di dalam perusahaan ini ada banyak divisi lain, ya kan dia di divisi HSE, yang menganggap divisi HSE ini nggak terlalu penting, kayak anak tiri lah istilahnya kayak gitu ya. Nggak terlalu penting gitu ya di dalam internal perusahaan atau kinerja dari HSE ini sendiri. Nah, ini menyikapinya kayak gimana nih kalau kita sebagai tim yang tergabung di dalam HSE yang dianggap ya divisi yang tidak terlalu penting dan tidak terlalu menguntungkan, dianggap sebagai cost center ya. Nah, silakan Pak Kris. Ya, ini mungkin curhatan hampir semua teman-teman yang bergerak di bidang HSE kali ini ya Pak. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Banyak yang melihat atau menilai di perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan yang kepemilikan, mohon maaf, dari orang-orang kita sendiri, itu biasanya akan melihat kurang lebih seperti itu. HSE itu hanya cost center tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dedi. Jadi kita hanya membuang-buang uang di situ. Karena apa? Kembali lagi di situ.
Makanya mungkin dalam penerapan K3 kalau nggak salah itu di dalam salah satu poin di penerapan SMK 3 di situ, kalau Bapak dan teman-teman semua lihat di situ adalah pemimpin atau pemimpin perusahaan itu wajib memahami dan mengetahui terkait K3 juga. Mereka harus mengikuti pelatihan terkait K3. Tujuan itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, supaya kalau direksi ataupun pimpinan tertinggi tertinggi perusahaan atau tempat kerja Bapak Ibu dan teman-teman semuanya itu mengetahui terkait K3, nah, penerapan K3 itu tidak dianaktirikan. Jadi mereka tahu, paham dengan sangat jelas kepentingannya, kebutuhannya apa, urgensinya apa untuk menerapkan K3 itu. Karena mungkin barangkali dari pihak manajemen atau departemen atau divisi yang lainnya, mereka sangat masih belum mengetahui terkait K3. Nah, salah satu caranya untuk bisa mengedukasi atau mengenalkan K3 itu, betapa pentingnya K3 itu, ya kita harus sering melakukan promosi, edukasi, sosialisasi, pelatihan kepada semua mungkin divisi yang ada di tempat kita, supaya mereka semuanya paham terkait K3 itu. Karena banyak juga di tempat lain itu baru tahu kalau ternyata di tempat kerja ini ternyata banyak sekali risiko atau bahaya mungkin bisa terjadi kayak gitu. Lah, kita bisa masuk melalui pendekatan-pendekatan seperti itu, termasuk ke level direksi juga sama. Jadi harapannya kalau direksi bisa mengikuti atau terpapar terkait K3, kita tidak akan lagi dianaktirikan dalam hal pembuatan program kerja atau budgeting yang akan diberikan oleh perusahaan. Mungkin itu Pak Denny. Jadi gitu ya Pak Prasetyo ya. Jadi saran saya juga kalau presentasi nanti tampilkan juga yang kerugian-kerugian akibat tidak menjalankan K3 ya. Mungkin kita selama setahun berapa sih kerugian kita, atau tahun sebelumnya sebelum menerapin K3. Ketika kita nerapin K3 mungkin akan terlihat tuh berapa kerugiannya sudah menurun. Nah, itu mungkin bisa menjadi pembanding untuk kita sebagai orang K3 atau divisi HS itu menguntungkan juga, tapi secara tidak langsung ya, dengan mengurangi pengeluaran untuk kecelakaan kerja. Nah, itu ya Pak Prasetyo ya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya raise hand aja. Nanti saya akan bukakan kesempatan untuk bertanya. Oke, Pak Amir Hamzah, silakan Pak Amir. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amir Hamzah. Saya dari Cilegon, Banten. Ingin bertanya kepada Pak pemateri. Tadi saya dengar ada kata danger. Sekarang saya mau tanya, perbedaan antara danger dengan hazard itu apa, Pak? Terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Amir. Oke, silakan Pak Kris. Hazard, dangers. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Jadi yang perbedaan antara danger dan hazard. Ya, kalau mungkin kalau dari saya pribadi antara danger dan hazard itu kurang lebih hampir sama ya Pak. Kalau dari kita aplikasikan dalam pengertian di dalam bahasa Indonesia kurang lebih mungkin hampir sama. Danger itu artinya adalah bahaya, dan hazard itu kurang lebih adalah ancaman ataupun bahaya. Jadi kurang lebih secara keseluruhan hampir sama. Tapi kalau danger itu sesuatu yang mengancam, yang bahayanya itu sudah ada di depan mata, katakan bisa terjadi. Makanya mungkin banyak kita lihat di situ papan informasi terkait adanya bahaya atau danger itu pada lokasi-lokasi yang sudah memang jelas adanya bahaya. Contoh bahaya kesengatan listrik, risiko jatuh dan seterusnya. Ketika kita bicara terkait hazard atau mungkin ancaman bahaya di situ, itu ada baru kita belum masih ada kemungkinan itu belum terjadi atau baru identifikasi risiko yang mungkin terjadi. Jadi ada kemungkinannya itu bisa terjadi tapi bisa juga tidak terjadi. Jadi kurang lebih, tapi secara keseluruhan kurang lebih hampir sama antara perbedaan antara danger dan hazard tadi. Ya, mungkin itu Pak Denny. Terima kasih. Oke, jadi kita orang K3 pun harus paham istilah-istilah dalam K3 ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Faktur Rifki Mahendra. Nah, Pak Faktur ini kerja di
salah satu perusahaan Cina katanya ya dalam proses pembangunan. Di dalam perusahaan ini ada 2 jenis K3 ya. Ada K3 yang bersifat secara umum ya, yang kerja di kantor, ada juga K3 yang bersifat engineering atau safety engineering. Nah, kasusnya di sini adalah safety yang umum tadi dengan safety engineering itu tidak boleh bekerja sama. Lucu juga ya. Terus apa yang harus kita lakukan nih dalam hal penerapan K3 safety engineering-nya untuk pembangunan? Ya, silakan Pak Kris. Ini lucu juga ya, justru adanya safety engineering itu sebagai penjembatan nih, menjembatannya antara safety umum yang pure safety sama safety keteknikan ya. Mungkin dari Pak Kris, silakan Pak. Ya, Responnya. baik, terima kasih Pak Denny. Jadi ini memang sebenarnya kalau posisi seperti itu ada 2 divisi HSE itu sedikit mungkin tidak sesuai dengan regulasi atau ketentuan yang ada ya. Kembali lagi silakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dilihat lagi regulasi terkait struktur atau penetapan K3 itu seperti apa. Nah, karena apa? Kalau kita lihat penetapan K3 itu pun, struktur K3 itu pun tadi saya sampaikan langsung di bawah direktur. Tujuannya untuk apa? Jadi ketika ada sesuatu yang urgent itu bisa langsung ke direktur dan langsung bisa dilakukan penanganan. Tetapi kalau ternyata di kita ada 2 divisi, kalau memang harus seperti itu, ya berarti harusnya ada satu penanggung jawab yang di atas kedua divisi itu yang harus bisa memutuskan. Jadi kalau dua-duanya nanti levelnya sama, divisinya sama, nanti akan menjadi sesuatu benturan yang agak susah dalam implementasi K3-nya. Jadi kalau saran saya, tetap harus ada mungkin kepala divisinya dari kedua belah pihak yang dikasih penanggung jawab, siapa yang memang harus bisa menjembatani dari 2 itu. Jadi keputusannya tetap satu. Jadi walaupun tadi ada 2 divisi, kalau saran saya menjadi kayak unit 1, unit memang unit untuk engineering dan unit untuk keselamatan kerjanya. Tetapi di atasnya harus ada kepala lagi yang bisa memutuskan terkait implementasi K3 yang ada di sana. Supaya kalau dalam nanti mengambil keputusannya lebih mudah dan lebih cepat dan pelaporan ke manajemennya juga lebih enak. Dan penerapannya pasti akan jauh lebih enak. Kalau seperti itu. Mungkin itu Pak Denny. Jadi tetap intinya adalah communication skills ya. Jadi kalau kita berbicara orang K3 itu harus bisa berkomunikasi ya. Oke, lanjut. Nah, ini satu lagi, silakan kalau ada yang mau tanya Pak Timothy. Wah, ini paling sering nih Pak Timothy. Silakan Pak. Ya, selamat siang Pak Bayu, Pak Kak Denny. Siang Pak Timothy. Pak, tadi saya dengar Bapak bilang kalau misalnya sesuatu diceritakan, kita akan menutup akses. Pertanyaan saya, Pak, itu akses dibuka lagi kapan, Pak? Kalau misalnya ke suasana sudah tenang dan segala macam, itu kira-kira kapan tuh, Pak, untuk pembukaan akses kembali? Itu aja sih, Pak. Terima kasih Pak Timothy. Terima Silakan Pak. kasih Timothy. Terima kasih Pak Timothy. Jadi gini, tadi kan kita menutup akses untuk investigasi ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Akses itu bisa kita buka lagi setelah dari kebutuhan teman-teman yang melakukan investigasi itu terpenuhi semuanya. Jadi teman-teman yang sudah melakukan investigasi, data-datanya sudah dapat semuanya, hasilnya sudah ada, laporannya sudah selesai semuanya, dan itu sudah dibuatkan dalam sebuah laporan dan semuanya kebutuhannya sudah terpenuhi semuanya. Ya, baru kalau memang sudah selesai, baru bisa dibukakan kembali untuk bisa digunakan atau dilakukan perbaikan ataupun digunakan sesuai dengan sedia kalanya kembali. Jadi harus kita pastikan dulu proses investigasinya selesai dulu, baru bisa dibuka lagi. Oke, ada nggak kira-kira batasan ataupun indikator lah atau 5 hari, 7 hari, 1 minggu atau 2 minggu? Ada nggak kira-kira rujukan kita Pak untuk kita bisa ngomong nih kepada pihak eksternal karena nanti berpengaruh terhadap produksi dari atau produktivitas dari perusahaan tersebut. Ya, kalau di regulasi yang terkait HSE sendiri, kalau di kita itu belum ada yang mengatur batasannya berapa lamanya Pak. Tetapi kalau kemarin pengalaman saya itu di salah satu acuan kita dari WHO itu ada yang mengatur tergantung dampaknya ya Pak ya. Ada yang bisa sampai 45 hari batasannya untuk melakukan investigasi di lapangan itu. Tapi juga kalau yang sedang ringan itu cukup 14 hari. Ada kalau sangat ringan lagi bisa sampai maksimal cuma 1 minggu. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu ya teman-teman semua ya.
bisa juga kita kaitkan dengan standarnya punya kepolisian ya, apalagi kalau ada yang meninggal ya, kecelakaan yang meninggal, nah, nanti tergantung dari izin dari kepolisian tersebut untuk mencabut polis lainnya mereka di TKP tersebut. Oke, sudah pukul 3, saya kembalikan ke Pak Arief. Silakan Pak Arief. Oke, tidak terasa nih, luar biasa. Chatnya juga masih banyak yang belum sempat terbalas. Jadi buat teman-teman silakan bisa di chat terlebih dahulu kalau misalkan ada kendala. Dan terima kasih Pak Bayu sudah berkenan untuk mengisi webinar Kolega Media Tama Sabtu ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya sudah hadir di acara webinar Kolega Media Tama. Jangan lupa untuk masuk ke dalam Telegram Kolega Media Tama karena di situ akan kita berikan informasi untuk webinar-webinar selanjutnya. Sebelum kita closing, mari kita sama-sama dengarkan closing statement dari pembicara kita kepada Pak Bayu. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Arief, terima kasih Pak Denny, mohon izin. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, sedikit aja closing statement dari saya. Yang namanya budaya itu tidak bisa kita laksanakan atau kita kerjakan dalam waktu instan. Kita butuh pelaksanaan secara konsisten dan dilaksanakan secara terus-menerus. Ya, mungkin itu saya bisa sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan kita semuanya. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya di lingkungan tempat kerja kita semuanya. Terima kasih, Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Bayu, terima kasih Pak Denny dan juga teman-teman semuanya. Sebelum kita closing, mari sama-sama kita putarkan terlebih dahulu ya siapakah yang akan mendapatkan satu buah door prize persembahan dari Media Tama Academy. Ya, berupa buku regulasi Undang-Undang K3 ya yang akan kita bagikan untuk satu orang pemenang. Kita putarkan, nanti kalau misalkan ada nama yang tersebut silakan bisa klik raise hand. Selamat kepada atas nama Komang Sri Puspitasari Dewi. Apakah ada? Oke, kita cek. Oh, tidak ada. Kita putarkan sekali lagi. Apakah yang akan mendapatkan satu buah regulasi Undang-Undang K3 Penerapan Media Tama Academy? Zaura Rizkia Rahmi. Apakah ada? Oh, ada. Selamat atas nama Zaura Rizkia Rahmi mendapatkan satu buah buku regulasi Undang-Undang K3 dipersembahkan oleh Media Tama Academy dan ongkos kirim ditanggung pemenang. Nanti akan dikirim ke rumah dan juga akan dihubungi langsung oleh tim kami. Baik, terima kasih Pak Bayu, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di acara webinar Kolega Media Tama ini dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan buat kita semua dan juga Pak Bayu. Terima kasih Pak Denny, akhir kata saya mengucapkan saya Arief Purwadana. Saya Denny. Saya Bayu. Ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Bayu, Pak Denny. Ayo.